Jalan manusia samar, jalan dewa tak jauh, jalan arwah senang, masuk pintu hidup. Dewa hargai hidup, arwah hargai mati. Arwah selalu kejam, suci dan indah. Lagu duka di angkasa, semua langit luas. Jalan kami makin maju. Bagas! Jatuh! Cepat, bawa Rizky pergi! Ayah, ayo ikut kami pergi. Di belakangku ribuan rakyat negeri Garuda. Aku tak bisa mundur. Ini keturunan tunggal Pratama. Jaga dia, demi aku. Ayah, aku tak mau pergi. Pergi! Bagaimana juga pergi? Cepat pergi! Serang! Serang! Gawat, Yang Mulia terluka oleh arwah jahat. Tak apa arwah jahat ini tak bisa mengalahkanku. Tapi anda sudah kedua kalinya terjebak arwah jahat tak lepas dunia ini. Arwah jahat akan muncul lagi. Anda pun sulit mencapai jalan dewa. Hidupkan orang tua anda. Cari tahu, di dunia ini, siapa lagi yang hubungan dengan Pratama? 10 tahun lalu anda terpisah. Bagas jalanan kepala keluarga Wijaya. Surya Wijaya beri makan. Kakek Wijaya? Petik herbal jadi kaya. Item langka. Sopir, ke Wijaya. Bro, kamu juga pergi berduka? Hah? Siapa meninggal? Kakek Wijaya baru meninggal. Sudah diberita. Apa? Tutup peti. Rest in peace, kakek Wijaya. Ayah. Rest in peace. Pak Bayu, tenanglah. Ayah, yang sudah pergi, biarkan kakek tenang pergi. Kamu siapa? Kakek Wijaya. Aku terlambat. Aku antar kakek terakhir kali. Nyawanya masih ada. Belum mati. Omong kosong. Kakek Wijaya aku periksa sendiri. Nyawanya sudah padam. Dia sudah mati. Mati atau tidak, buka petinya saja. Brengsek, kamu siapa? Kakekku baru meninggal. Kamu malah ganggu kesehatannya. Sudah ku bilang belum mati. Gila. Kamu gila. Penawal, usir si gila ini. Tuan Wijaya diracun. Kalau aku terlambat, tak bisa ditolong. Kakek Wijaya 10 tahun lalu. Kalau bukan kakek kasih makan, aku pasti mati kelaparan. Sekarang giliranku balas budi. Bintang agung berubah tak anti. Usir roh jahat, jaga nyawa tubuh. Nyawa abadi, jangan sampai hancur. Ini legenda mantra hidup. Ini lebih hebat dari pengobatan sakti agung. Mantra hidup apa ini? Kakek Wijaya masih belum bangun. Ini jelas-jelas penipu yang cari makan. Penawal. Tangkap dia. Panggullah. Panggullah. Kakek Wijaya hidup lagi. Ayah. Kakek ke Dokter Sakti. Kakek ini. Kakek Wijaya sangat segar. Tubuhnya lebih kuat daripada anak muda. Berbeda sekali dengan tadi. Dokter Sakti, kau yang selamatkan aku. Jangan sungkan. Surya Wijaya, PD Group, Wijaya Tuan Wijaya. Ini adalah sahabat Rizky yang selamatkan anda. Kau. Kakek Wijaya. Kakek lupa, 10 tahun lalu kakek beri aku makan. Kau. Nak, jangan makan itu. Ini roti. Ambil. Cepat ambil. Kau itu pengemis kecil.
Wah, Rizky kecil. Tak sangka. Cuma 10 tahun, kau sudah bisa ilmu sakti begini. Wah, kau juga selamatkan nyawaku. Kakek Wijaya, kakek tak mati. Aku cuma bersihkan racun di tubuhmu. Raka? Kakek, pengemis tahu apa soal pengobatan? Menurutku, semua berkat Dokter Sakti. Dia cuma beruntung saja. Ayah, aku juga merasa aneh. Bahkan Dokter Sakti tak bisa mendeteksi racun di tubuhmu. Dia cuma pengemis yang kelana 10 tahun. Mana bisa langsung tahu? Pengemis, cepat bicara. Apa kau tak bisa hidup di luar, mau balik menipu makan? Sudah. Tubuhku sendiri aku tahu. Ini utang nyawa. Rizky kecil, ya, aku tak bisa balas budi. Begini saja. Aku cuma bisa jodohkan salju kecil. Balas utang nyawamu. Besok kalian daftar saja dan nikah. Nikah dengannya, aku tak setuju. Ayah di Kota Mega banyak mau salju. Benar. Kau tak setuju? Kenapa malah jodohkan salju dengan sampah ini? Apa? Kata ayah tak berlaku. Ayah masih kepala keluarga. Ayah bilang harus nikah. Harus nikah. Kakek. Ayah. Yang bisa tarik nyawa dari Tuhan maut. Mana mungkin orang biasa. Tulang tuaku ini takkan bertahan lama. Keluarga Wijaya nanti harus bergantung Rizky. Ayo, serang! Dia cukup tangguh. Dulu main 1000 tahun, aku tak pernah kalah. Sekarang main HP lebih seru. Kamu mau simpan skill sampai tahun baru? Ayo, serang! Apa? Oh, bro, aku logok dulu. Aku nikah dulu. Cuma tahu main, lupa ambil buku nikah. Tak sangka nikah semudah ini. Tapi demi kakek senang, aku harus menahan diri. Maaf ya. Dengar ya, meski kita suami istri, tapi ada beberapa hal yang harus kubilang. Pertama, aku nikahin kamu cuma demi kakek senang. Jadi tanpa izinku, jangan sentuh aku. Katakan saja. Kedua, aku biasa tidur di kasur. Jadi kamu tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Ya. Ketiga, soal yang ketiga, aku belum ingat. Nanti ku bilang kalau sudah tahu. Dadah. Hei, jangan pergi. Kau nikah? Kalian berdua benaran sudah nikah? Harus gimana lagi? Ini perintah kakek. Siapa berani melawannya? Kakek sudah gila. Aku akan tegur dia. Gak usah. Ada apa denganmu? Ayah, kenapa begitu saja menikahkan salju? Apalagi dia dulu itu pengemis. Betul. Itu masa lalu. Keahlian Rizky sekarang, bukankah sudah membuktikan segalanya? Aduh, kakek. Cuma kebetulan. Lagian, kalau orang tahu aku nikah sama pengemis, bagaimana orang lihat aku? Betul. Kau benar juga. Status Rizky perlu diselesaikan. Begini saja, jadikan Rizky wakil direktur utama. Apa? Kakek sudah gila. Sudah. Soal ini, kalian berdua besok di kantor umumkan sendiri. Kalau tak bisa, aku jangan kembali lagi. Kakek, ayah. Ayah. Sila. Pak Bayu, keluarga Wijaya tak ada orang lagi. Kenapa biarkan bocah begini jadi wakil direktur? Kenapa? Kamu juga mau jadi wakil direktur? Aku? Aduh. Pemuda bekerja di grup Wijaya pasti punya keistimewaan. Dulu kamu kerja di mana? Kerja? Kayaknya aku tak pernah kerja. Jadi dia anak konglomerat. Kayaknya aku juga tak sekolah. Apa? Wajah keluarga Wijaya sudah dihina dia. Pak Bayu, saran saya usir dia langsung. Kalau tetap mau angkat dia, kami akan mundur. Aku setuju. Si bocah ini yang belum dewasa. Kenapa bisa memimpin kami? Aku setuju. Ayah, gimana ini? Aku juga tak tahu. Sejak dia datang, keluarga kami tak tenang lagi. Ada apa? Berisik sekali. Aditya Gunawan. Apa kakek Wijaya sudah meninggal dan kalian lagi ribut aset? Aditya, kenapa kesini? Tentu saja, memberitahu kabar baik. Keluarga Gunawan sudah mendapatkan dukungan penuh Asosiasi Santoso. Sekarang mau beli grup Wijaya kalian. By me dia. Tanda tangani saja. Dengan Gunawan, bertantang selama ini sudah sangat murah. Pak Bayu, tanda tangani saja. Lagian perusahaan pasti bangkrut kalau ditangani dia. Jangan mimpi. Grup Wijaya, hasil jeripayah kakek. Aku takkan setuju. Surya Wijaya itu
Sudah mati. Keluarga Wijaya, apa daya melawanku? Cepat tanda tangani. Kalau tidak, orang keluarga Wijaya akan hilang satu-satu. Kau ancam aku. Ancam juga gimana? Di balik Gunawan ada asosiasi Santoso. Sekarang beda masa lalu. Aku mau tanya sesuatu. Racun di tubuh kakek, kalian yang kasih. Kau tahu? Aku tak tahu maksudmu. Bagus. Rizky, hentikan. Kakek itu kakekmu sendiri. Musuhnya ada di depan, aku. Kau tak balas dendam. Kenapa kau halangi aku? Cukup! Kau pikir cuma omong kosong bisa balas dendam kakek. Balas dendam butuh kekuatan. Bukan seperti kau cuma buat masalah. Aku tak pikir aku buat masalah. Cuma keluarga Gunawan. Di mataku, cuma serangga kecil. Kau keluar dari perusahaan ini. Kau sudah dipecat. Pepe katanya segampang itu. Tuan Muda Gunawan, mau apa lagi? Asal dia tidur denganku, masalah ini selesai. Kalau tidak, walau kau kubur mayat Surya minta maaf padaku, aku tetap habisi kalian. Jangan terlalu keterlaluan. Kalau kuliatin, apa? Walau kalian tahu, kakek Wijaya dihajar keluarga Gunawan pakai racun, apa gunanya? Keluarga Gunawan didukung asosiasi Santoso. Ku beri putrimu tidur denganku. Kau harus tunduk antar keranjangku. Tuan Muda Gunawan bisa kita bahas lagi. Kau tuli atau bodoh? Ku perintahkan kau, biarkan putrimu tidur denganku. Kalau tidak, aku telepon asosiasi Santoso. Pasti musnahkan keluarga Wijaya. Asosiasi Santoso hebat. Kau pembawa sial! Tak usah takut. Si hebat pun di mataku cuma serangga kecil. Dasar brengsek. Ketua asosiasi Santoso itu, Bagas Santoso. Dia cuma bilang bisa ganti penguasa kota Mega orang penting. Kau ini cuma bisa bawa keluarga Wijaya ke dalam jurang kehancuran. Bagas Santoso. Paman Bayu Bagas Santoso yang kamu sebut, benarkah? Sekarang baru takut, sudah telat. Tuan Muda, tenanglah. Keluarga Wijaya tak bermaksud lawan asosiasi Santoso. Minggir! Mau aku maafin kalian? Boleh, keluarkan harta. Dasar bocah, minumkan alkohol industri habis dalam sekali gulungan, aku lepaskan kamu. Ayah. Dia yang buat masalah. Ini sudah hukuman paling ringan. Kamu mau apa lagi? Rizky, cepat minumlah. Jangan bawa-bawa keluarga Wijaya. Okey. Asal tak bawa-bawa keluarga Wijaya. Hebat. Hajar dia. Gimana, Tuan Muda? Bagus nggak? Jangan mendekat, aku dilindungi, Master. Master itu hebat. Bocah. Jangan terlalu lancang. Ini Master Arya. Gawat Rizky. Cepat sujud minta maaf. Sudah menyinggung Tuan Muda. Mana mungkin cuma minta maaf saja. Tuan Muda, mau patah kaki atau kepala? Katakan saja. Patahkan tulang-tulangnya. Aku akan siksanya perlahan. Ada apa dengan dunia ini? Cuma Master saja berani lawan aku. Kalau hebat, silakan datang. Kalau tak bisa habisi dengan satu jari, aku kalah. Kamu gila ya? Master Arya di Kota Mega, pejuang terkuat nomor 3. Dia tinggal goyang kaki, suruh Kota Mega gempa. Kau sanggup lawan? Oh iya? Tapi menurutku, dia cuma sampah saja. Bokah, kau cari mati. Sekarang benar-benar gawat. Seluruh keluarga Wijaya, siapa yang sanggup tahan amarah Master? Rizky, cepat sujud. Sujud ke Tuan Muda. Minta dia lepaskan keluarga Wijaya. Sudah telat. Bocah, mati saja kau. Hentikan! Surya, kau belum mati? Berkat Tuan Muda, aku tak mati, malah makin segar. Gak mungkin. Racun Gunawan tak ada obatnya. Tuan Muda, keluarga Wijaya dan Gunawan sudah bertikai bertahun-tahun. Saatnya ada hasilnya. Kembali dulu. Nanti beri jawaban ke ayahmu. Bagaimana? Baik, itu kata-katamu. Dasar bocah, kita belum selesai. Jalan! Rizky kecil, kamu tak apa? Tenang saja kakek, aku tak apa. Tak boleh lepasin mereka. Rizky, kalau kakek tak tolong, kau pasti sudah mati di tangan Master Arya. Masih tak puas? Jangan kira ada kakek yang bela kau bisa berbuat sewenang-wenang. Di Kota Mega, kakek tak bisa segalanya. Kalau begini terus, nanti suatu hari bisa habisi keluarga Wijaya. Meski kakek tak muncul, aku bisa gampang hajar semut-semut ini. Kau tak bisa diselamatkan. Sudah, biar aku urus. Rizky kecil, pulanglah. Siapkan mobil, antar ke Gunawan.
Ayah. Ini dari Grup Wijaya, perusahaan kami game 1000 tahun. Kenangan masa lalu dunia fantasi. Apa? Kakek pergi ke Gunawan sendirian? Kenapa tak cegah? Buat apa kalian di sini? Kakek benar ke Gunawan? Masih perlu diragukan? Kau yang buat masalah. Kau urus sendiri. Baik, aku jemput kakek pulang. Lihatlah pengemis busuk berani macam apa. Cuma Rizky sendiri takkan bisa selamatkan kakek. Ayah, cari cara cepat. Aku bisa apa? Gunawan didukung Asosiasi Santoso. Kau tak tahu mereka itu sangat kejam? Terus kakek gimana? Sudah. Aku cari cara selamatkan kakek. Masih diam saja. Cepat awasi si sialan itu. Jangan sampai dia cari mati lagi. Surya Wijaya, kamu berani datang padaku? Si bocah mana? Kenapa tak berani datang? Pak Gunawan, Tuan Muda, aku datang tanda tangan kontrak. Aku setuju serahkan Grup Wijaya dengan harga 5 miliar ke keluarga Gunawan. 5 miliar? Ayah, dengar dia bilang apa? 5 miliar? Kalau tak bisa, 2 miliar pun bisa. Dasar tua-tua, jangan sok sombong. Dulu aku bicara baik-baik padamu. Kau tak setuju. Sekarang, minta kami beli Grup Wijaya. Kau kira keluarga Gunawan buat ama? Kecuali apa? Kecuali serahkan Rizky, biar ku hukum dia. Tak bisa, pasti tak bisa. Tuan Muda Rizky kecil dulu emosi. Di sini aku minta maaf. Kau tak terima aku. Bilang apa? Serahkan Rizky. Kalau tidak, ku hancurkan keluarga Wijaya. Lalu, ku jamu cucumu. Lihat tulang tuamu. Bagaimana kau bertahan di kota Mega? Benar? Aku berdiri di sini. Lihat saja, kau akan hukumku. Ayah, itu dia. Rizky kecil, kenapa ke sini? Kau tak boleh ke sini. Kakek, aku jemput kakek pulang. Siapa pelakunya? Dasar bocah. Kau Rizky ya? Aku ulangi. Siapa pelakunya? Aku yang lakukan. Apa mau? Rizky, berani kau serbu keluarga Gunawan? Nanti kau akan tahu. Rasanya hidup segan mati tak mau. Ayah, tolong aku. Dasar brengsek, berani kau pukul anakku. Kau lucu juga. Aku harus lapor ke bapak dulu. Baiklah, aku lapor dulu. Aku mau pukul dia. Gawat, Rizky kecil, kau tak boleh terlalu nekat. Kau kira aku Gunawan, berpuasa beberapa hari, berdoa beberapa hari, jadi orang suci? Master Arya, lepaskan 2 kakinya dulu. Buat maaf buat anakku. Kepala Gunawan, beri ampun, ini salah paham. Aku tak butuh uangnya. Grup Wijaya serahkan padamu. Tolong lepaskan Rizky kecil. Kakek, tak usah takut. Di mataku, mereka cuma serangga yang bisa kupicit saja. Kurang ajar, kau kurang ajar. Gunawan didukung Asosiasi Santoso. Kau berani serang, masa depanmu tamat. Sekarang kita korbankan cuma Grup Wijaya. Kakek percaya, kau pasti bisa bawa keluarga Wijaya bangkit lagi. Wijaya pasti bangkit. Cuma dengan menginjak mayat mereka. Dasar cari mati. Master Arya, serang. Bocah, hari itu kau selamat, itu berkat arwah leluhurmu. Kini kau berani cari mati. Aku akan kucukupkan. Rizky, hentikan. Kamu sebenarnya siapa? Lihat sendiri. Bagiku, menindas mereka persis menindas semut. Barbar, meski kau kalahkan Master Arya, apa gunanya? Kau tahu nggak kekuatan di balik Gunawan seberapa mengerikan? Aku sungguh tak mengerti. Aku sudah buktikan aku bisa lindungi kalian. Kenapa kalian tak percaya? Ini yang kau sebut lindungi? Kau cuma bisa berantem dan cari masalah. Sejak kau datang ke Wijaya, kami tak pernah hidup tenang. Pak Gunawan, izinkan aku bawa dia pulang. Aku pasti hukum dia dan beri jawaban yang memuaskan. Ayah, jangan lepasin mereka. Aku tak sebodoh itu. Cuma bicara. Ingin bawa orang, jangan harap. Panggil orang. Kalian mau apa? Hari ini, yang bisa keluar dari pintu ini cuma mayat kalian. Tentu saja. Kalian punya pilihan kedua. Aku pilih yang kedua. Ikut aku malam ini. Asal layani aku dengan baik. Aku lepaskan 2 sampah itu. Jauhi salju. Jangan paksa aku bunuh kau. Paksa? Paksa juga gimana? Tak cuma paksa. Di depan kau, mainin cewekmu. Kau bisa apa padaku?
Kali mati. Dasar bocah, kau mau lawan Gunawan hingga mati? Hingga mati. Kalian pantas. Dasar bocah, kau paksa aku. Hello, Ketua Santoso. Sepuluh tahun. Pangeran muda kau di mana? Ketua, barusan dari grup Wijaya. Bayu Wijaya datang mohon ampun. Keluarga Wijaya, mohon apa? Kayaknya soal aku beli aset mereka. Keluarga Wijaya serang? Mereka tak tahu Gunawan sekarang tunduk asosiasi Santoso. Tunggu, aku datang. Ketua, gimana? Harus lihat majikannya. Keluarga Wijaya punya hak apa negosiasi denganku? Panggil pasukan ke Villa Gunawan. Siap! Ketua Santoso sedang dalam perjalanan. Kalian semua siapkan diri menghadapi kemarahannya. Kepala Gunawan, kepada Tuan, tolong lepaskan Rizky kecil. Rizky kecil, sujud, minta maaf ke Kepala Gunawan. Kakek, tak usah cemas. Mereka pasti bayar harga buat perbuatan mereka. Kamu mau ribut sampai kapan? Kakek demi kamu bisa rela mati. Bisa kau sembunyikan rasa malu yang menyedihkan itu dan sujud sekali saja? Barang sebesar ini punya hak buat aku sujud. Baik, Kepala Gunawan. Masalah ini keluarga Wijaya tak bisa urus. Hidup mati dia tak ada hubungan lagi. Tak ada hubungan. Aku cuma minta satu. Tolong lepaskan kakekku. Sudah aku bilang, hari ini kalian tak bisa pergi. Ketua Santoso datang. Lapor, Tuan, 300 master datang dari gerbang barat. Datang, bantu keluarga Gunawan. Lapor, Tuan, gerbang utara juga 300 master menuju sini. Kawan, kali ini tak cuma kau yang mati. Keluarga Wijaya juga akan tamat. Dasar bocah, satu telepon saja, ratusan master datang. Apa senjatamu melawanku? Mungkin datang lawan kau. Siapa bilang orangku datang lawan Gunawan? Ketua Santoso, selamat datang Ketua Santoso. Selamat datang. Kenapa diam saja? Ketua Santoso datang. Kenapa tak sujud? Kau mau mati? Kenapa harus sujud? Ketua Santoso adalah Letnan Wali Kota Sagara, sangat berjasa di medan perang. Wali Kota gugur demi negara. Pangeran muda hilang 10 tahun. Ketua Santoso cari 10 tahun. Orang sehebat ini harusnya kau sujudkan. Kalau ku bilang aku tahu di mana pangeran muda, Dasar brengsek, beraninya kau godain pangeran muda. Ketua Santoso, ampunlah. Rizky kecil tak tahu aturan. Tolong maafkan dia. Ketua Santoso bocah ini tak cuma hina kau, malah godain pangeran muda. Saran saya, habisi dia di sini saja. Pasukan Santoso, Siap! habisi mereka. Siap! Kau berani sentuh orang Ketua Santoso? Ini bunuh diri. Dasar sampah, pergi semua. Tak sangka kau hebat juga. Biar ku beri kau pelajaran. Tinggu satu langgi. Teknik stoki, tanpa batas. Paman Bagas, kau lupa aku. Paman Bagas, identitasku belum bisa terbongkar. Baik, pangeran muda. Kenapa berhenti bertarung? Tadi kau panggil Ketua Santoso Paman. Ketua Santoso memang orang tua kita. Panggil paman, itu wajar. Sebelumnya, Bayu sudah memohon padaku. Kini aku datang untuk melihat menantu Wijaya apa kemampuannya. Kini terlihat lumayan. Cepat berterima kasih atas belas kasihan Ketua Santoso yang selamatkan nyawamu. Terima kasih, Ketua Santoso. Ketua Santoso, apa kau datang bantu keluarga Gunawan? Ketua Santoso, keluarga Gunawan mengatasnamakan Asosiasi Santoso, menindas orang dan merebut grup Wijaya. Bagaimana hukuman? Ada hal ini, Ketua Santoso. Jangan dengar dia. Dia fitnah keluarga Gunawan. Apa fitnah? Akan ku cari tahu. Ketua Santoso, aku salah. Aku terbutakan. Takkan berani lagi. Mulai sekarang, keluarga Gunawan dicabut dari Asosiasi Santoso. Selamanya. Ketua Santoso, jangan. Beri aku kesempatan lagi. Pergi. Ayo, pergi. Ayah, kok Ketua Santoso bisa bicara sama Rizky? Anak durhaka. Semua gara-gara kamu yang cari masalah menodai nama Gunawan. Bahkan Ketua Santoso tak bisa diam. Aduh, gimana nih keluarga Wijaya? Kalau aku menderita, Wijaya juga harus menderita. Surya Wijaya, kau yang memaksa aku. Pak Dewa, aku gagal.
harus Pak Dewa turun tangan untuk selesaikan masalah grup Wijaya. Pangeran muda, 10 tahun ini kau kemana? Aku sudah cari di negeri Garuda, tak ketemu jejakmu. Ini lencana agung. Kisahnya hanya yang mulia Gunung Sati yang bisa memilikinya. Pangeran muda, ini... Benar. Dulu, setelah kita terpisah, kebetulan ke Gunung Sakti. Usaha selama 10 tahun, baru bisa sekuat ini. Baguslah. Jika wali kota tahu, pasti bangga padamu. Paman Bagas, dulu kota Sagara tak bisa ditembus. Pasukan musuh, kok bisa masuk? Ini, pangeran muda, mungkin ada mata-mata. Apa? Pasti ada mata-mata yang kasih peta pertahanan ke musuh. Kalau bukan, dengan kekuatan wali kota, walau musuh 100 kali lebih kuat, takkan bisa tembus gerbang kota. Siapa mata-mata? Sudah ketemu belum? Silahkan hukum saya. Karena mata-mata sangat licik, saya selidiki 10 tahun, tapi tak temukan jejak apapun. Bukan salahmu. Bisa kerja sama musuh bocorkan kota Sagara. Mata-mata ini pasti bukan orang biasa. Tapi kini saya kembali, biar saya urus masalah ini. Dendam ayah, kalau tak kubalas, takkan jadi manusia. Rizky! Masih punya muka balik? Ini juga rumahku. Kenapa aku tak boleh balik? Kamu! Cukup! Rizky, demi saya, berani-berani ke Gunawan. Lebih baik dari kau duduk di sini. Cuma omong kosong. Ayah, kenapa sampai kini masih bela dia? Hari ini dia singgung Gunawan, besok tak tahu siapa lagi. Apa kau mau lihat dia habisi seluruh keluarga baru kau puas? Tak usah paman khawatir. Siapapun yang kusinggung, bisa kuatasi sendiri. Rizky, tak bisa Taso. Kalau bukan ayahku minta maaf ke Tua Santoso, mana kau bisa berdiri bicara ke ayahku? Maksudmu ini berkat paman? Kalau tidak, si pengemis yang kelanas 10 tahun bisa minta maaf ke Tua Santoso. Sebaiknya kau segera sujud ke ayahku dan ucapkan terima kasih. Jadi mohon paman, lain kali jangan campur. Karena serangga ini saya bisa hancurkan satu tangan. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Halo? Pak, gawat. Produk kecantikan kita dilaporkan. Semua sudah dicabut. Dikabul. Ayah, produk kita selalu aman. Kenapa tiba-tiba dicabut? Bagaimana aku tahu? Kalau sebuah produk dicabut, keluarga Wijaya bakal bangkrut. Dia pembawa sial. Sejak dia datang, tak ada kebaikan bagi keluarga. Betul. Rizky kecil, jangan panik. Kita lihat dulu. Apa ayo? Katanya produk perusahaanmu dilaporkan dicabut, benarkah? Apa grup Wijaya produksi barang ilegal menipu rakyat kecil? Pak Bayu, jangan lari. Beri penjelasan, tak ada komentar. Kenapa banyak wartawan? Rizky, kamu hebat kan? Coba cari cara selamatkan ayahku. Kamu gak percaya aku kan? Kenapa harus aku tolong? Kamu? Aduh, bercanda saja. Cuma bercanda. Aku tolong. Mantra pengatur jalan. Mantra penangkal prajurit. Mantra pelindung naga. Mantra penuntun harimau. Segera, beri penjelasan. Pak Bayu, di mana Pak Bayu? Rizky kecil, ini ilmu rahasia Wijaya yang legendaris. Pak Bayu ada di sana. Pak Bayu. Tenang dulu ya. Pak Bayu. Ada apa ini? Pelanggan pakai Wijaya Beauty Capsule. Kayaknya wajahnya rusak. Kau Bayu Wijaya. Ya. Lihat istrimu makan Wijaya Beauty Capsule, wajahnya rusak. Gimana kalian atasi? Teman. Apa ada salah paham? Wijaya Beauty Capsule, produk unggulan kami. Produk unggulan kami, mana mungkin bermasalah? Salah, paham. Apa maksudmu? Makan Wijaya Beauty Capsule, wajahnya rusak, mau nolak tanggung jawab. Jangan sampai aku panggil kawan-kawan, hancurkan perusahaanmu. Bukan. Aku bawa buktinya. Ganti rugi 2 triliun atau lihat di pengadilan. 2 triliun? Kenapa nggak malah merampok? Nona kecil, gak ada uang juga boleh. Gak ada uang, tidur sama aku. Rasanya salah. Ini bukan produk kami, Wijaya Beauty Capsule. Bukan produk kalian? Ya, Mau nolak tanggung jawab? kita tak tahu soal itu. Siapa yang cari masalah? Kau pasti tahu sendiri. Siapa dalangmu? Aku tak paham maksud kalian. Pokoknya ganti rugi, atau aku hancurkan perusahaanmu.
Cuma preman begini. Berani ganggu grup Wijaya. Orang di belakangmu. Tak bilang siapa aku. Siapa pun kau, kalau tak bayar, ku kacaukan. Berisik. Berani pukul aku? Hajar dia! Siapa dalangmu? Bilang, atau ku hancurkan kakimu. Kau! Lain kali, yang ku hajar kaki ketigamu. Aku... Aditya, Pak Aditya. kenapa kau fitnah Guru Wijaya? Fitnah? Jelas grup Wijaya jual obat palsu. Orangku jadi cacat. Benar! Grup Wijaya jual obat palsu, malah pukul orang. Laporkan saja. Kau fitnah? Dasar sampah, pergi! Lupa bawa barang. Apa aku fitnah? Nanti kau tahu. Silakan Pak Dewa. Pak Dewa datang. Pak Dewa. Oh! Apa? Pak Dewa? Siapa Pak Dewa? Hebat sekali. Pak Dewa, pemilik Villa Raja Herbal. Villa Raja Herbal? Tak pernah dengar. Kukira dia orang hebat. Ternyata cuma pengecut. Kau tahu apa? Pak Dewa ahli pengobatan. Dia di daftar pejuang utama peringkat 10. Keluarga Wijaya kenapa ganggu orang sehebat ini? Sudah tamat. Pak Dewa, wali Villa Raja Herbal. Siapa tadi? Siapa bilang Villa Raja Herbal cuma pengecut? Pak Dewa pasti ada salah paham. Kami tak bermaksud begitu. Kami memang bermaksud begitu. Diam kau. Maksudmu, Wijaya Beauty Capsule bermasalah? Villa Raja Herbal, obat kalian ini sudah kami cek. Wijaya Beauty Capsule mengandung banyak zat yang karsinogenik. Pakai sedikit saja, bisa kanker. Konyol sekali organisasi swasta. Hasil cekmu bisa jadi otoritas. Rizky, diam kau. Di negeri Garuda, kata Pak Dewa itu hukum. Kau tahu tidak, dia bicara sekali, lebih sakti dari 100 surat dokter. Pak Dewa, pasti ada salah paham. Isi botol itu bukan produksi perusahaan kami, Wijaya Beauty Capsule. Kau bilang bukan ya, bukan? Ada buktinya? Obat kami sudah terdaftar semua. Tak percaya? Cek sendiri saja. Siapa tahu? Kalian diam-diam manipulasi. Zaman sekarang banyak yang dua muka. Kau tak punya bukti kan? Tunggu saja. Di kehidupan berikutnya, kau di penjara. Kau. Tapi tak apa. Saat kalian masuk penjara, aku akan urus kalian. Jangan tertawa. Mau bukti ya? Aku ada. Bukti di sini. Gatal sekali. Pak Dewa, beri aku obatnya. Cepat. Diam. Oh, kalian sekutu. Sudah kubilang, beberapa orang kelihatan mulia, tapi hatinya lebih kejam dari ular. Dasar bocah. Kamu siapa sebenarnya? Berani ganggu rencanaku? Gimana? Tak bisa pura-pura lagi? Bocah, kau tahu apa akibatnya menghina Villa Raja Herbal? Gawat, Pak Dewa tingkat terjual utama. Kalau bertarung, Rizky pasti kalah. Bagus kau tahu. Bocah, ku tahu kau hebat sedikit. Tapi itu semua... bagiku cuma omong kosong. Dengan kau, tak bisa lindungi Wijaya. Pak Dewa, apa maksudmu sebenarnya? Permintaanku sederhana. Keluarga Wijaya, kalian harus segera pergi dari kota Mega. Ini... Kalau tidak, kalian semua habis. Kota Mega ini tanah Wijaya. Asal-usul kami. Mana mungkin kami pergi? Tak mau pergi. Mati saja. Kau punya 3 detik. Hilangkan diri dari sini. Kalau tidak, Villa Raja Herbal akan lenyap dari dunia. Dasar bocah, kamu tahu kamu ngomong apa? Masih bocah, berani lawan aku. Kau kira aku orang kota Mega yang pengecut? Rizky, kau tahu sendiri kau ngomong apa? Pak Dewa bukan Gunawan yang sekecil itu. Kau provokasi dia hari ini, bukan hanya kau yang celaka, tapi seluruh keluarga Wijaya. Pak Dewa, ini salahku tak bisa mendidik. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Asal grup Wijaya tak pindah dari sini, apapun kondisimu, aku terima. Ayo. Berhak apa kau? Minta padaku. Aku hitung sampai 3. Kalau belum pergi, keluarga Wijaya akan kuhabisi. 1, 2. Kau mau mati ya? 3. Waktunya sudah habis. Waktumu sudah tiba. Saatnya kau lenyap. Tak mungkin. Aku tingkat pejuang utama. Mana mungkin kau bisa tangkap aku? Kau sebenarnya siapa?
Hari ini aku lagi senang. 3 hari waktu. Bawa Villa Raja Herbalmu lenyap dari kota Mega. Kalau tidak, aku bakal hancurkan Villa Raja Herbalmu. Baiklah, Villa Raja Herbal takkan lepasin kau. Eyo. Dasar komedian. Sudah, orang yang mengganggu sudah pergi. Kalian mau apa? Apaan? Iya. Rizky! Kau tahu kau lakukan apa? Paman Bayu, kamu gila ya? Ayah, meski Rizky agak keterlaluan, tapi hari ini dia sudah bantu keluarga Wijaya. Kenapa ayah pukul dia? Bantu kita. Asal tak habisi kita, sudah sangat beruntung. Kau pikir usir Pak Dewa, masalah sudah selesai. Kau tahu nggak siapa dukungannya? Apa maksudnya? 3 tahun lalu, ada 2 Raja Pejuang mau ambil Villa Raja Herbal tempatnya. Suruh Pak Dewa pindah malam. Keesokan paginya, kedua Raja Pejuang itu malam itu diubah jadi orang babi. Gak mungkin. Raja Dewa cuma tingkat pejuang utama. Mana mungkin bisa kalahkan kedua Raja Pejuang itu? Itu dukungannya. Siapa dukungannya? Bagaimana aku tahu? Dasar pembawa sial. Cepat keluar dari keluarga Wijaya. Masalahmu sendiri. Jangan bawa-bawa kami. Sudah, Bayu. Jangan banyak ngomong. Ayah, sampai sekarang masih bela pembawa sial ini. Kalau bukan Rizky, grup Wijaya sudah bubar. Masih mau kau beri perintah di sini? Ayah, Diam. Rizky selamatkan grup Wijaya. Sekarang aku resmi menunjuk Rizky jadi wakil direktur utama. Salju, kau jadi asisten Rizky. Dia suruh apa, kau lakukan. Kakek, ini sama kayak aku jadi dayang dia. Ada bedanya mana? Kenapa? Kau tak setuju? Aku... Cepat tulis surat resign. Aku tanda tangan sendiri. Wife asisten, kerja selanjutnya tolong banyak-banyak ya. Rizky, aku habisi kau. Asisten, kopi manis. Kenapa aku harus pakai baju begini? Soalnya kamu asistenku. Kamu? Kamu apa? Jalan kira karena jadi wakil direktur bisa lebih hebat dariku. Kalau kamu gagal, ayah pasti hukum kamu. Nanti, walau kakek membelamu, takkan berguna. Apa ini? Ini laporan penjualan perusahaan kami musim ini. Cuma 3 hari, penjualan turun 70%. Semua gara-gara Wijaya Beauty Capsule. Meski akhirnya terbukti produk kami aman, tapi para distributor tak percayalah. Kenapa diam saja? Kamu bukan wakil direktur. Cari cara dong. Tenang saja, masalahnya selesaikan 3 hari. Tunggu kabar dariku. Salah? Kamu belum bilang ada ide apa. Sombong apaan? Pangeran Muda. Ini Intan Permata, distributor global. Asosiasi kami, dia akan urus produk Grup Wijaya. Pangeran Muda, kalau ada perlu, Intan siap melayani. Kata ketua, Intan sekarang hanya melayani pangeran. Terima kasih. Selain itu, selidiki untukku Villa Raja Herbal, apa kekuatan di balik Pak Dewa. Ada apa? Ada kesulitan? Pangeran Muda, identitasnya sangat misterius. Selain julukannya, nama aslinya pun tak kami ketahui. Kau pun tak bisa cari tahu. Kekuatan di baliknya tak terkira besarnya. Menarik. Kayaknya kota Mega ternyata penuh dengan orang hebat. Pangeran Muda, walau kekuatannya sangat misterius, asal dia ganggu Anda, pasti kutewaskan dia. Tak apa. Aku mau lihat apa trik yang dia mainkan. Baik, kami pamit dulu. Rizky, mau ke kantor bisnis gak? Apa? Sahabatku, temukan saluran penjualan. Kalau cuma kamu, Wijaya pasti bubar. Wah, kejayaan 1000 tahun, ada senjata legendaris lagi. Cepat, kasih aku main. Kau download saja. Aduh, gimana sih mainnya? Dasar payah. Kau ganggu apa sih? Tak suka, lawan aku. Ya udah, lawan saja. Aku di kejayaan 1000 tahun tak pernah takut. Rizky. Nanti ketemu sahabatku, jangan asal bicara. Orang di sini semua lulusan perguruan tinggi. Kalau bohongmu ketahuan, aku juga bakal malu bareng kamu. Ya udah. Salju. Cahaya. Lama tak jumpa. Halo, aku... Aku tahu kamu. Kau itu suami salju yang tak berguna. Salju, kakekmu juga kok nikahin sama sampah kayak gitu. Siapa tahu ya. Kamu nggak setuju? Salju kita lulusan Universitas Nusantara yang sangat pintar. Wajahnya cantik, pendidikannya juga tinggi.
Kamu yang jalan-jalan 10 tahun, pengemis. Apa yang bisa kamu kasih ke dia? Ngapain kamu ikut campur? Kamu. Sudahlah, jangan bahas hal yang menyedihkan. Duduk dulu. Iya. Cahaya, soal yang lalu, yang aku minta cari saluran penjualan, gimana hasilnya? Kamu sahabatku terdekat. Urusanmu walau harus mohon kemanapun, pasti ku bantu sampai berhasil. Kebal nggak minum main game apa sih? Aku lihat. Aduh, manajer Rendra nakal. Aku lagi main kejayaan 1000 tahun. Yo, minum. Kalian berdua, malam ini kalau nggak temani aku minum, aku tarik kalian semua. Aduh, nakal. Iya, ada di sana. Ini manajer Rendra, distributor kecantikan terbesar di kota Mega. Produk Grup Wijaya, kalau lewat dia, pasti laku laris. Halo, Nona Wijaya. Halo. Sudah lama aku dengar Nona Wijaya dan Cahaya Putri kota Mega. Hari ini kulihat memang cantik sekali. Terima kasih. Manajer Rendra, kau perusahaan kami dan produknya. Tenang saja, aku pasti jual produk perusahaanmu semua habis. Tapi aku mau ambil 70% keuntungannya. 70%. Kamu dapat 70%, kami cuma dapat 30%. Mending aku kasih Grup Wijaya padamu saja. Nona Wijaya, jangan bicara begitu. Kau tahu produk Grup Wijaya. Reputasinya belakangan tak bagus. Kalau tak ada bantuanku, takkan dapat 30% pun. Kalau begitu, manajer Rendra mengurangi sedikit saja. 70% memang terlalu banyak. Benar, manajer Rendra. 70% memang terlalu banyak. Lagian Salju teman baikku. Ini Mi Cahaya. Boleh juga. Kalau Nona Wijaya bersedia mengorbankan keuntunganmu, aku setuju. Aku ambil 50%. Korbankan apa? Nona Wijaya. Asal Nona Wijaya bersedia tidur denganku, semua bisa dibahas. Berani kau pukul aku? Tak tahu malu. Cahaya, kenapa kau kenalkan orang begini padaku? Manajer Rendra, dulu kita bukan bicara begini. Lagian Salju punya suami. Jangan pura-pura. Kalian berdua tak tahu aturan. Waktu mau minta tolong cuma bicara manis, bisa langsung berhasil. Tak usah bilang punya suami. Walau suaminya di sini, pasti kutiduri dia di ranjangku. Kau. Halo? Manajer Rendra ya? Kau siapa? Aku, suaminya. Jangan Rizky, kamu lagi ngapain sih? Kamu diundang buat bantu negosiasi, bukan buat cari ribut. Kakek menikahkanmu padaku. Kau wanita Rizky Pratama. Wanita Rizky Pratama. Siapapun sentuh, mati. Dasar bocah. Sekarang kalian berlutut pemohon. Aku tak akan bantu kalian. Grup Wijaya, kalian tunggu saja bangkrut. Orang sampah sepertimu, apa hakmu jadi agen Grup Wijaya? Aku sudah suruh Intan penuh wewenang urusi penjualan Wijaya. Kamu boleh pergi. Apa? Asosiasi Santoso, agen global Intan Permata. Barang yang dia gandeng pasti laku laris. Poka, bohongnya juga tak pakai otak. Intan cuma urus asosiasi Santoso. Mana mungkin dia peduli orang sepele kalian? Kalau tak percaya, biar dia datang sendiri. Intan, 10 menit lagi. Kubutuhkan kau. Nona Wijaya, apa otak suamimu sudah rusak? Bohongnya juga tak tahu malu. Jangan bantu yang malah bikin susah. Meski pernah ketemu ketua Santoso, tapi jangan berani ngomong besar. Itu ngomong besar. Buatku cuma hal sepele saja. Oke, 10 menit ya. Aku tunggu di sini. Lihat 10 menit lagi. Bu Intan muncul nggak? Baik, kalau begitu... Intan, 3 menit lagi. Aku mau kau di depanku. Dengar ya, Bu Intan muncul 3 menit. Dasar bocah, kau pikir lebih hebat daripada ketua Santoso? Kenapa tak bilang asosiasi Santoso milikmu? Secara teknis, sepertinya memang aku yang buka asosiasi Santoso. Cukup, kau pikir begini membantu aku? Ini cuma buat aku malu dan hancurkan ayahku dan usahanya kakek seumur hidup. Rizky, kalau kau pria, minta maaf ke manajer Rendra. Masih bisa dibahas? Jangan dong, aku masih tunggu Bu Intan. Manajer Rendra jangan anggap dia penting. Salju juga sungguh-sungguh mau kerjasama. Ayo kita bahas lagi. Ya, asal permintaanmu wajar, aku akan setuju. Oke, aku di Hotel Maharaja. Punya kamar presiden. Malam ini tidur denganku, semua bisa dibahas. Tak mungkin. Kau harus pikir baik-baik. Produk tak laku, Grup Wijaya akan bangkrut. Saat itu kau sujud, minta tidur denganku, aku tak akan bantu kau. Tak usah setuju. Intan segera datang. Rizky, sampai kapan? Selain omong kosong, kau bisa apa lagi? Salju lagi dihina, kau bisa bantu apa? Dasar sampah. Sudah keputusan apa? Tunggu di sini Bu Intan itu, atau ikut aku ke kamar? Waktuku sangat berharga. Aku... Jangan setuju. Aku setuju. Ada pilihan, Grup Wijaya itu nyawa ayah dan kakekku. Gak mungkin kulepaskan.
Dasar bocah. Kau tinggal di sini, tonton baik-baik. Lihat dia sombongnya. Nanti dia akan... Kau cari mati! Rizky, kau gila. Cepat jika dia. Ini wilayah Villa Raja Herbal. Kalau sampai berantem, tak ada yang bisa lindungi dia. Rizky. Hei Mika. Bocah, lepas manajer Rendra. Kalau tidak, Pak Dewa bikin kau hidup segan mati tak mau. Bocah, kau tamat. Berani kau buat onar di wilayah Pak Dewa. Kau pasti bayar harganya dengan darah. Pak Dewa? Benarkah? Aku mau lihat siapa yang berani hina Bapak Pratama. Bu Intan, benar-benar Anda. Bapak Pratama, Intan terlambat. Silakan hukum Intan. Cuma 2 menit. Tak terlambat. Terima kasih Bapak. Dia benar-benar undang Bu Intan. Dia benar kenal Bu Intan. Aku juga tak tahu. Sekarang aku nyatakan, aku mewakili Asosiasi Santoso. Mulai sekarang, Asosiasi Santoso, semua saluran penjualan akan buka akses penuh untuk semua produk Grup Wijaya. Bu Intan, beneran? Grup Wijaya itu cuma perusahaan kecil yang mau bangkrut. Kenapa kasih mereka akses? Lancang, soal Asosiasi Santoso, kapan harus disetujui kau? Bu Intan, terima kasih sudah mengakui produk kami. Terima kasih ke Bapak Pratama. Tanpa dia, aku tak akan datang ke sini. Jangan-jangan kau jujur. Orang ini manfaatkan jabatan, rusak pasar. Jadi aku telepon Bu Intan, lapor kejahatannya. Ternyata begitu. Kamu juga berguna sedikit. Bu Intan, orang ini ancam keluarga Wijaya, bahkan mau ganggu istriku. Menurut Bu, gimana? Asosiasi Santoso sudah melarang pedagang pakai cara licik. Pelanggar akan dihukum sesuai aturan. Kalau kamu tak takut, terapkan hukumnya. Hukum Asosiasi Santoso? Itu 3 pisau 6 lubang. Dia masih bisa selamat. Jangan Bu Intan, berikan aku kesempatan lagi. Aku pasti berubah. Dia jelas penjahat berat. 3 pisau 6 lubang pasti kurang. Harus digandakan. Benar juga. Jangan Bu Intan, ini wilayah Villa Raja Herbal. Kau tak boleh hukumku. Kurang ajar. Sejak kapan Asosiasi Santoso harus lihat muka Pak Dewa saat hukum? Pengawal, bawa pergi. Terapkan hukum. Siapa berani? Pak Dewa, tolong, selamatkan aku sekali. Aku rela jadi budakmu. Intan Permata Hukum di wilayahku. Apa kau anggap Pak Dewa tak penting? Pak Dewa mau lindungi dia. Dia tamuku di wilayahku. Sentuh tamuku. Kalau tersebar, mau aku. Gimana di Kota Mega? Pak Dewa sudah tegas mau lawan Asosiasi Santoso. Jangan tekan aku dengan Santoso. Orang lain takut kalian. Aku tak takut. Kalau hari ini memaksa bawa dia pergi, boleh saja. Suruh Bagas datang, mohon padaku. Kalau tidak, ku buat kalian lihat apa itu. Pejuang marah darah berceceran. Bagus. Pak Dewa bicara bagus. Aku mau lihat. Apa itu darah berceceran? Kamu, kenapa malah dia lagi? Baru saja kalah darinya. Tak boleh kalah lagi. Dasar bocah. Siapa yang berani bicara ke Pak Dewa begini? Pak Dewa itu tingkat pejuang utama. Kamu tahu itu tingkat apa? Dia bisa hancurkanmu. Persis hancurkan semut. Berisik. Kau berani pukul aku? Pak Dewa, dia jelas-jelas menghinamu. Dewa turun tangan. Habisi si lancang ini. Di sini saja. Dasar anjing. Berani buat onar di Villa Raja Herbal. Kau mau mati. Bukan Pak Dewa. Mereka yang buat onar. Sialan, kau masih bohong. Bawa pergi. Hancurkan dan kasih anjing. Rizky, begini oke? Pak Dewa, aku ingat ku kasih waktu 3 hari. Besok hari terakhir, kalau tak bawa Villa Raja Herbal keluar dari Kota Mega, ku bunuh kau. Hari terakhir? Semoga kau jujur. Bu Intan, benar bilang begitu? Pasti benar. Asosiasi Santoso suka produk kami. Mereka mau bantu kami promosikan saluran penjualan. Rizky kecil, berkat kau, bantu keluarga Wijaya atasi krisis besar lagi. Kakek ini sudah seharusnya. Apa urusannya? Semua karena koneksi salju. Rizky, tanda tangan. Mulai hari ini, kamu dan Salju sudah resmi cerai. Apa kamu bilang? Rizky kecil bantu Wijaya atasi masalah besar. Kau suruh dia cerai Salju? Kakek, dia cuma telepon saja kok. Kakek mau kasih semua sama dia saja. Kakek terlalu memihak. Aku nggak setuju. Mau cerai? Keluar dari Wijaya. Ayah, masih mau bodoh sampai kapan? Sekarang Wijaya diincar Asosiasi Santoso. Pasti akan sukses. Lihat dia, kalau punya ambisi sedikit, bisa kubawa dia. Latih dia, lihat dia. Selalu cuek saja, seperti pria. Iya, aku setuju ayah. Dia cuma buat onar saja. Sejak datang ke Wijaya, bikin masalah terus. Orang kaya dia tak pantas jadi suamiku. Kalian mau bunuh aku? Keluar dari Wijaya. Ayah masih mau main-main sampai kapan?
Kalau masih bela bencana ini, kau turun dari posisi direktur utama dan pensiun saja di rumah. Apa kamu bilang? Bayu, kau menekanku. Ayah, produk ini aku dan timku yang kembangkan. Kau tak pantas nikmati balasan buat keluarga. Malah kau marahi aku. Kau! Kakek, tenang dulu. Ayahku, walau sikapnya kurang baik, tapi katanya juga ada benarnya. Sekarang kakek sudah sampai usia yang harus pensiun. Mulai sekarang, aku temani kakek. Keluaran sial! Kenapa aku punya kalian berdua? Anak durhaka! Ayah, kakek! Kalian berdua, kalau tak mau kakek mati, usir diri kalian. Semua karena kamu. Karena kamu datang ke rumah ini, kakek baru jadi begini. Rizky, aku benci kamu. Kalian mau aku pergi kan? Aku pergi. Kalian pasti menyesal. Berhenti! Tanda-tanganlah! Rizky kecil, jangan tanda tangan. Kakek, sudah begini. Kalau mau pisah, ya sudah. Bagaimanapun, jangan tanda tangan. Kau harapan keluarga Wijaya. Baik, aku janji. Tapi tempat begini tak usah tinggal. Ayo. Berhenti. Kau mau bawa kakek kemana? Kemanapun kami pergi, tak ada urusan kalian. Tenang saja, kakek di sisiku lebih aman daripada di sisimu. Kau... Ayah, kau diam saja biar dia bawa kakek pergi. Orang kaya dia mungkin tak punya tempat tinggal yang layak. Biarkan saja. Biar kakek rasakan susahnya, baru tahu kebaikan kita. Rizky kecil kakek, maafkan ya, kakek masih ada tabungan. Kau cari hotel saja, kita tinggal di hotel. Tenang saja kakek, kita ada tempat tinggal. Ini bukan... Pangeran muda, Tuan. Rizky kecil, ini... Kakek pangeran muda sudah siapkan tempat tinggal. Ikut kami saja. Tenang saja kakek, kita ikut mereka. Kita pasti hidup nyaman sekali, lebih baik dari mereka. Bukannya itu Ketua Santoso? Kenapa dia bersama Rizky? Gawat, harus kasih tahu Salju. Cahaya, kamu nggak salah lihat. Ketua Santoso dan Bu Intan, kenapa mau jemput sampah itu? Aku lihat jelas. Salju, menurutmu Rizky apa benar kenal Ketua Santoso dan yang lain? Nggak mungkin. Kalau dia punya hubungan itu, mana perlu datang ke keluarga Wijaya? Oh, aku paham. Dia pasti melihat kami disukai asosiasi Santoso. Jadi mau cari hubungan. Begitu lancang dia juga. Beraninya pergi ganggu Ketua Santoso. Nggak boleh. Jangan sampai dia merusak citra kami di mata Ketua Santoso. Cepat telepon dia. Tanya dia di mana. Jemput kakek pulang. Villa Puncak Mega, bagus. Rizky kecil, yang kamu bilang tadi benarkah? Kau benar-benar pangeran muda kota Sagara? 10 tahun lalu, aku terpisah dari Paman Bagas. Kakek yang kasih aku makan, baru bisa hidup. Tenang saja tinggal di sini. Ini juga rumahmu. Dua orang tak tahu balas budi. Mereka menolak kemakmuran keluarga Wijaya. Identitasku harus diam-diam. Tolong kakek jaga rahasia ini. Tapi... mereka tega menyiksa kakek. Aku pasti akan buat mereka membayarnya. Rizky kecil, semua sudah lewat. Dengar kakek, kasih mereka kesempatan lagi. Bayu dan putrinya itu sebenarnya hati mereka baik, tapi pandangan mereka sempit, tak bisa mengenali naga sejati. Karena kakek bilang begitu, aku kasih mereka kesempatan lagi. Isinya ini bisa lindungi Wijaya 100 tahun kemakmuran. Gunawan Sarep Premium, resep kuno. Rizky kecil, resep kuno 1000 tahun. Bagus, ini resep kuno dari senior Gunung Sakti tua. Tak hanya perawatan wajah, tulang patah pun bisa sembuh. Resep ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Kakek, jangan terima. Aku punya banyak resep kuno ini. Lagian, Wijaya Beauty Capsule yang diproduksi cuma produk biasa. Produk kecantikan pasti akan digantikan. Dengan Gunawan Salep Premium, keluarga Wijaya bisa bertahan di kota Mega. Bagus. Rizky, kau bawa kakek kemana? Ku beritahu, bawa kakek pulang segera. Buat apa dibawa pulang? Biar kalian tindas lagi. Kau tak bawa pulang kakek, aku lapor polisi. Berisik. Ayo, sebentar lagi menang. Gunakan tinju, jangan pakai kaki. Siap. Rizky, kau berani bawa kakek ke tempat kotor begini? Beraninya. Tenang, kakek aman. Cuma dia tak mau ketemu kalian. Lagian cuma tempat begini yang bisa sembunyi. Apa maksudmu? Ini resep kuno.
Ambil, isinya bernilai triliunan. Bisa lindungi Wijaya 100 tahun. Konyol, kau mabuk dan gila. Kalau ini bernilai triliunan, kenapa kau masih tinggal di rumah kami? Betul, mau pulang bilang saja. Kami masih bisa terima, asal kau minta maaf. Kenapa main trik begini? Bodoh. Kau. Ayah, gimana? Harus bawa barang begini ke kantor? Cuma barang pasar. Mau jadi bahan tertawaan orang. Yuk, kita cari cara lain. Bawa kakek pulang. Iya. Tuan Muda, kurangi minumnya. Pergi sana. Aku tahu ini milik Pak Dewa. Cepat panggil dia kembali. Pak Dewa sibuk sekali. Sekarang juga nggak ada. Jangan pura-pura bodoh. Lihat lukaku di wajah. Kalau tak panggil dia, aku bakal hancurkan bar ini. Pak Dewa. Tuan Muda sudah lega? Kau mau hancurkan barku? Tak berani. Pak Dewa, cepat habisi dia. Aku tak tahan lagi. Aku mau dia mati. Kau pikir aku tak mau? Dasar bocah, hari ini di depanku, dia habisi tamuku. Benar-benar keji, tapi aku tak sanggup, harus tahan amarah ini. Pak Dewa, biar aku kasih racun saja. Persis dulu sama Surya Wijaya. Di sekitar Surya, ada yang obati racunnya. 10 kali 9. Itu bocah ini. Karena aku tak bisa buat obat itu. Pak Dewa tak bisa buat obat itu. Bukannya kau kasih dulu? Jangan-jangan kau ada master di belakang. Apa aku pernah bilang? Jangan tanya yang tak perlu. Kalau enggak, tak tahu mati bagaimana. Gunawan Salep Premium. Apa ini? Salep Premium. Ini resep kuno. Resep kuno? Benarkah? Salep Premium ini resep kuno Gunung Sakti yang hilang ratusan tahun. Benarkah? Jadi ini tak ternilai? Salep Premium ini perawatan kulit, hilangkan bekas luka anggota tubuh tumbuh kembali. Menurutmu berapa harganya? Dengan ini, seluruh kota Mega juga bisa kita raih. Selamat Pak Dewa! Mulai sekarang, baik Grup Wijaya maupun Rizky, walau ada asosiasi Santoso, akan kau injak-injak. Salep Premium ini keluarga Gunawan yang produksi. Kami produksi. Ini tak ternilai. Tenang saja Pak Dewa. Ku bilang kalian buat saja. Jangan banyak omong. Rizky, Salju, apa senjatamu melawanku? Benar. Iya. Rizky, kenapa belum pergi? Selama kakek belum suruh aku pergi, aku tetap wakil direktur di perusahaan ini. Dan kamu istriku yang jadi asistenku. Rizky, kamu ini sungguh tega. Kakek sudah pergi dari perusahaan, masih punya muka duduk sini. Kenapa tanpa keluarga Wijaya kau mati? Bilang saja. Berapa harga dirimu biar kau pergi? Kau telat setengah jam. Kalau tak mau dipukul, bikin kopi untukku, istri asistenku. Jangan mimpi. Cahaya, ayo pergi. Biar ayah yang urus dia. Tunggu dulu. Kenapa? Takut? Resep kuno itu produksi segera. Masa depan Wijaya. Makan daging atau sup. Semua bergantung ini. Barang pinggir jalan itu. Ayah buang. Apa kau bilang? Aduh, lepasin aku. Sakit kau tahu. Kau tahu nggak, resep kuno yang kau buang bernilai triliunan. Rizky, jangan so hebat. Barang pinggir jalan bilang triliunan. Mau tipu anak kecil. Rizky, walau aku mau bawa barang itu ke kantor, pasti ketawain orang. Kau tak tahu malu, aku tak mau malu. Aditya akan adakan konferensi pers. Umumkan produk barunya, Gunawan Salep Premium. Kemarin kalian buang resep kuno di mana? Bar Malam Permata. Salju, bermalam, permata itu milik Pak Dewa. Apa maksudnya? Salju, cepat adakan rapat manajer. Terjadi bencana. Kenapa kau di sini? Tak usah peduli. Ayah, ada apa? Gunawan, dapatkan dari mana resep kulo Salep Premium? Sudah kutanya orang, obat ini bisa hilangkan noda dan regrow luka. Jika obat ini luncur, keluarga Wijaya pasti tamat. Ayah, yang Rizky kasih kemarin, barang itu juga disebut resep kuno. Kau tahu nggak, resep kuno yang kau buang itu Salep Premium. Sekarang diambil Gunawan. Kalian sendiri buang masa depan Wijaya. Apa? Ikut aku Gunawan. Selamat datang tamu dan wartawan. Hadir di acara Keluarga Gunawan, acara peluncuran produk penting. Saya ucapkan terima kasih. Ayah, bekas luka Aditya benar-benar hilang. Tuan Muda katanya Gunawan Salep Premium ini dari resep kuno yang hilang. Itu benar?
Tentu saja, saya jamin dengan nyawa saya. Salep premium ini tak hanya resep kuno yang hilang, tapi juga bisa perawatan kulit tumbuh kembali. Dari Kota Mega, kami buktikan salep premium Gunawan benar asli. Dari Kota Mega, industri kecantikan, buktikan. Salep premium aman. Ini salep yang bisa hasilkan triliunan. Salep ajaib. Sudah selesai. Gunawan bangkit. Pertama kali Wijaya yang dihajar. Jika kalian membutuhkan, silakan pesan. Ayah, sekarang gimana? Beri saya satu? Cepat pergi. Milikku. Jangan buru-buru, ini milikku. Produk ini gratis untuk kalian. Soalnya grup Wijaya produk kalian nanti cuma bisa kasih babi saja. Ayo. Ayah, gawat. Salep premium Gunawan baru rilis setengah menit 100.000 kotak abis laku. Apa? Semua industri Kota Mega sedang gempa. Keluarga Wijaya paling terdampak. Cuma beberapa jam, saham Wijaya turun miliaran. Tak ada cara. Ini baru awal. Kalau tunggu salep premium ini penuh pasar, walau dewa datang, tak akan bisa tolong kita. Ayah, tenang dulu. Kita cari cara lagi. Sudah kubilang, kalian sendiri buang kejayaan Wijaya. Bersambung. Bukan Rizky, bisa nggak kamu diam saja? Apa aku salah? Kekayaan ini seharusnya milik keluarga Wijaya, tapi kalian malah buang sendiri. Cukup! Kamu pembawa sial! Sejak kamu datang, keluarga Wijaya tak pernah tenang lagi. Kau yang bawa Wijaya ke krisis. Keluar sekarang! Cepat! Pergi! Orang yang hancurkan Wijaya itu kamu kan? Kau hancurkan usahanya seumur hidup kakek. Kok kamu bisa bilang ayah begitu? Apa ayah salah? Kok tak cuma tak menghibur, malah menindas? Siapa pria begini? Bilang! Suruh dia jelaskan. Kalian tahu resep kuno Gunawan salep premium dapat dari mana? Mereka cuma beruntung kebetulan dapatnya. Salah, mereka cuma temukan. Rizky, jangan bilang resep kuno yang mereka temukan, itu resep yang kita buang. Kau belum terlalu bodoh. Kau jago buah. Kalau punya resep itu, pasti sudah jadi miliarder. Masih perlu bergantung ke kami. Itu karena kasihan kakek. Aku kasih kalian kesempatan. Kurasa, kau bilang, karena ayah sudah buang itu, jadi kamu sengaja bilang begitu? Sekarang bagus, tak ada bukti, kau bebas bicara. Siapa bilang tak bisa dibuktikan? Suruh orang bawa satu kotak Gunawan salep premium, biar mereka tahu apa itu buta hati. Buat saja ceritamu. Biar dia bicara. Aku mau lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Bawa juga dari Gunawan. Tak sangka kau pura-pura sampai detail. Perlengkapan pun siap. Sampaikan padanya, biar mereka putus asa. Wah, wangi sekali. Bau herbal segar. Dari pengalaman lama, salep Gunawan ini memakai banyak bahan herbal mahal. Produk kami, bandingkan dengan ini, sama sekali tak sebanding. Rizky, cepat bawa pulang barang sampahmu, biar tak malu sendiri. Nanti kalian tahu. Yang satunya lagi, buka. Apa ini? Hitam dan bau busuk. Berani bandingkan dengan salep Gunawan? Kamu gila ya? Keduanya memang salep Gunawan. Tapi yang ini dibuat dari herbal premium. Sedangkan Gunawan menggunakan bahan murah sebagai pengganti. Khasiatnya tak sampai persen pun. Cukup! Jangan asal bohong. Kau bawa barang sampah ini untuk menipu kami. Kira-kira kami percaya? Kau memang buta. Ini salep Gunawan. Kau cuma mau buktikan resep ini milikmu. Ayahku salah tuduhmu? Kau makan di sini, tinggal di sini. Tapi demi ego yang hina, menuduh ayah. Apa manfaatmu melakukan ini? Cukup! Aku sudah kecewa padanya. Suruh dia pergi. Dokter Sakti Satria, datang! Dokter Sakti? Bukannya dia tamu di Gunawan? Kenapa ke Wijaya? Pak Bayu. Dokter Sakti. Dokter Sakti, jangan bercanda lagi. Keluarga Wijaya sudah dalam maut. Dokter Sakti, kenapa tak Gunawan malah ke Wijaya? Pasti sekarang semua dokter hebat harusnya di Gunawan, kan? Gunawan salep premium memang hebat, tapi Gunawan memanfaatkannya untuk merugikan. Satu kotak ratusan juta. Aku tak bisa diam. Kebetulan di sini ada satu orang. Dia bilang punya Gunawan salep premium. Tolong beri penilaian. Di mana orang itu? Dia. Sahabat Rizky, aku baru sadar kamu di sini. Maaf ya. Tak apa,
Waktu kau obati kakek Wijaya, cara yang kau pakai itu mantra reinkarnasi. Dokter Sakti, kenapa malah ngobrol lama? Dia itu penipu besar. Cepat periksa, bongkar si penipu. Nona Wijaya bercanda. Gunawan Salep Premium itu dari Gunung Sakti Tua, resep kuno yang hilang. Walau sahabat Rizky hebat, tak mungkin dapat harta berharga ini. Rizky, Dokter Sakti sudah buktikan. Apa pembelaanmu? Sudah putus asa? Cepat keluar dari Wijaya. Tunggu, ini asli. Gunawan Salep Premium. Apa? Dokter Sakti, tadi kau bilang dia tak mungkin punya Gunawan Salep Premium. Lagian ini bau busuk. Mana mungkin ini Salep Premium asli? Salep Premium. Gunawan, sudah kulihat obatnya memang berharga. Tapi tak langka Salep Premium ini. Semua pakai bahan herbal pilihan. Ini aslinya. Sahabat Rizky, kau dapat Salep Premium ini dari mana? 100 kali lebih baik dari Gunawan. Dokter Sakti, apa kau salah lihat? Coba periksa lagi. Gak usah, mana mungkin salah. Puluhan tahun kuliah, buat apa kalau salah? Kalau ini asli, apa resep kuno juga asli? Ternyata aku yang kehilangan kemakmuran Wijaya. Aku penjahat. Gawat ayah, saham kita lagi turun. Kali ini hilang, hampir 100 miliar. Apa? Pak Bayu, gawat. Supplier herbal yang kerja sama kita semua batal kontrak. Kenapa? Kata mereka kerjasama, Gunawan lebih untung. Pergi! Mereka brengsek. Kalau untung, semua sahabat. Kalau rugi, langsung lupa. Ayah, baru dapat kabar. Semua apotek di Kota Mega dan klinik kecantikan, produk kita dicabut semua. Meski ada saluran asosiasi Santoso, pesanan 100 miliar kita, semua juga dibatalkan. Di pasar, Gunawan, sudah habisi kita. Ayah, kenapa? Rizky, kenapa diam saja? Cepat antar ayah ke rumah sakit. Cepat ke kantor, cepat! Ayah, ke rumah sakit dulu. Jangan, cepat ke kantor. Kalau telat, semua akan hilang. Cepat! Sekarang, katakanlah apa solusinya. Pak Bayu, tak dicari lagi. Cuma semalam saja, laba bersih Gunawan sudah mencapai ratusan triliun. Lebih besar dari laba tahunan kita. Barang juga tak laku. Uang tak bisa balik. Sekarang kita sudah kurang ratusan triliun. Cepat hubungi bank, meski pinjam. Salah ini harus ditutup. Sudah dihubungi. Sekarang semua bank di Kota Mega tak mau pinjamkan uang. Kenapa? Di mata mereka, kita sekarang bisa bangkrut kapan saja. Risiko tinggi. Apa benar tak ada harapan lagi? Masih ada cara. Aditya, kenapa kesini? Mau menertawakan kita? Aku sibuk hitung uang saja. Mana ada waktu tertawakan kalian? Aku datang, kasih manfaat kecil. Manfaat? Keluarga Gunawan mau perluas tim manajemen. Panggil semua manajer kalian ke sini. Yang aku suka, aku ajak pergi. Kamu mau merekrut orangku? Jangan mimpi. Ini sudah lama. Ikut aku berjuang. Takkan bisa kau beli. Jangan langsung menolak. Tiap aku bawa satu orang, ku kasih 5 miliar. 5 miliar. Dengan uang ini kalian bisa hidup enak sisa hidup kalian. Keluar dari sini. Meski aku bangkrut, takkan menyerah pada Gunawan. Aku mau pergi. Rama, kau mau pergi? Pak Bayu, grup Wijaya sudah tamat. Jangan sampai kita semua ikut mati bareng, Pak. Kau! Tuan muda, aku juga mau ikut kamu pergi. Aku juga pergi. Kalian semua tak tahu balas budi. Padahal aku selalu baik padamu. Ini namanya bijak. Tapi, Tuhan masih sayang Gunawan. Gunawan hampir tamat. Siapa sangka, semalam aku menemukan resep kuno. Apa kau bilang? Kalau tahu siapa pemiliknya, pasti aku sujud. Panggilnya ayah. Sayang sekali, kalian dengan bantuan Asosiasi Santoso masih kalah dari kami. Ayah. Wijaya hampir tamat. Kebetulan aku butuh sopir. Asal kau sujud, menghormati aku kasih makan kau. Kau sangat licik. Kau mau merekrut keluargaku juga? Keluarga sendiri. Bukannya kau selalu anggapnya musuh? Siapa bilang? Secara hukum, dia masih suamiku. Hei, tanpa izinku, kau tak boleh pergi. Tenang saja, aku nggak akan pergi dengan sampah begini. Kamu kuberi 3 detik menunduk minta maaf.
Kalau tidak, wah, kamu nggak punya kesempatan lagi. Menunduk minta maaf. Apa Wijaya sudah tamat? Otakmu rusak ya? Gunawan punya uang, punya kuasa, punya orang. Kenapa harus minta maaf? Yuk, kita taruhan. Gunawan bangkrut 3 hari. 3 hari buat Gunawan bangkrut? Kalian percaya? Nggak percaya? Dasar bocah. Ku beri 3 hari buat Gunawan bangkrut. 3 orang. Hari ini, aku adakan jamuan sambutan. Di keluarga Gunawan, lebih baik dari 1000 kali lebih baik. Ayo, pergi. Kalian! Tak sangka kamu masih punya hati. Meski kulihat kau paksa tenang, tapi harusnya beri kamu puji. Tak kecewakan kakek yang begitu menghargaimu. Perusahaan ini hasil jeripayah kakek Wijaya. Aku takkan biarkan bangkrut. Tapi semua karyawan kita sudah dia merekrut. Di mana sekarang? Gunawan memang keji. Dulu kita diusir dari pasar. Kemudian merekrut semua karyawan kita. Mereka mau Wijaya tak punya kesempatan bangkit lagi. Apa tak ada kesempatan lagi? Kecuali kita temukan resep kuno. Tapi aku cari resep kuno sudah 20 tahun. Mana mungkin mudah ditemukan. Saya juga punya resep kuno. Kamu masih punya? Rizky, bisa jangan. Baru puji sedikit, kamu langsung sombong. Bisa dapat 1 resep, sudah berkat nenek moyangmu. Mana mungkin ada yang kedua? Kalau tak bisa berhenti kebiasaan bohongmu itu, nanti kamu akan musnah. Soal aku bohong atau tidak, nanti kalian akan tahu. Dasar bodoh. Bayu buang resep kuno dan Gunawan ambil. Kenapa dia begitu bodoh? Ini sia-sia menyerahkan kesempatan emas. Tak apa, kakek. Meski Gunawan punya resep salep premium, bisa aku atasi. Benarkah? Aku masih punya resep kuno. Kakek serahkan ke mereka. Krisis Wijaya bisa teratasi. Aduh, Rizky kecil. Kau disiksa. Resep kuno ini kenapa tak kau serahkan sendiri? Sekarang Salju dan Paman Bayu tak percaya padaku. Kalau kuserahkan, takutnya malah dibuang lagi. Berani mereka? Rizky kecil, tenang. Kali ini kakek pergi sendiri. Pasti kakek patahkan kaki 2 anak durhaka itu. Kakek, aku tak peduli soal itu. Aku cuma peduli kakek bahagia. Yang lain tak masalah. Rizky kecil. Tapi anak Salju itu hati baik kok. Cuma kakek terlalu manja. Setelah masalah ini selesai, kakek akan pimpin nikahan kalian. Kakek ajari dia cara jaga suami. Baik, nanti aku pastikan dia patuh padaku. Halo kak, bantu aku kali ini. Aku butuh cepat jual barang. Halo, Pak Jaya. Harap percaya padaku. Produk kami. Halo? Ayah, gimana situasi sana? Semua yang bisa kulamar sudah kulamar. Saat tahu ini produk Grup Wijaya, langsung putuskan. Sekarang rugi pun tak laku juga. Apa kali ini kami benar-benar dikalahkan, Gunawan? Ini semua salah kalian. Kakek pulang. Syukurlah apa? Bukannya kalian suruh aku pensiun? Lihat perusahaan jadi apa karena kalian. Karyawan unggulan banyak yang pergi. Kakek, soalnya Gunawan punya resep kuno salep premium. Kalau tidak, kami tak takut. Masih punya muka bilan. Resep kuno Rizky kecil kalian buang kayak sampah. Tapi Gunawan dapatnya. Sekejap saja dominasi kota Mega. Kalian berdua baru bisa buat hal bodoh ini. Ayah, sekarang bukan waktu buat itu. Yang terpenting produk yang menumpuk dijual dulu. Jangan tambah masalah. Jangan tambah masalah. Produk menumpuk ini takkan laku juga. Soalnya cuma produk kecantikan biasa. Tak bisa melawan salep premium. Saat ini harus kembangkan produk baru. Kamu bilang mudah, tapi saat praktek mana ada semudah itu? Benar, kamu cuma mau pamer resep kuno dulu sehebat apa. Tapi sekarang sehebat apa sudah jadi milik orang. Bisa lebih besar hati, pendek pikiran. Mana ada pria. Sudah, kakek punya resep kuno lain. Ambil ini. Ini kesempatan terakhir Wijaya. Resep kuno? Wijaya Herbal Premium? Rizky apa? Ini resep yang kamu sebut semalam. Cepat, tunjukkan padaku. Dari mana kamu dapat banyak resep ini? Apa ini palsu? Kakek, sudah ku bilang, mereka takkan percaya padaku. Aku bicara jujur, ini resep kakek. Apa kamu bilang? Ayah, kok aku nggak tahu ayah punya resep ini? Ini harta karcisku. Awalnya buat cucuku. Tak sangka kalian tak jago. Akibatnya harus keluarkan tabungan. Kakek, resep ini berfungsi apa? Kekuatan Wijaya Herbal Persis. Gunawan salep premium.
Gunawan Saleh Premium sudah mendominasi pasar. Meski Wijaya Herbal sama bagus, kita takkan bisa kalahkan mereka. Salah, bahan Wijaya Herbal sangat murah. Harga produksinya bisa di bawah 100.000, tapi khasiatnya lebih kuat dari produk Gunawan. Kita bisa pakai harga lebih murah untuk kalahkan mereka. Gak mungkin! Kalau menurutmu, obat resep ini sangat sakti, harga produksinya murah, harusnya sudah lama dipasarkan. Mana mungkin ada di tangan kakek. Soalnya Wijaya Herbal ciptakan Wali Kota Sagara untuk obati prajurit sangat rahasia. Tapi karena Wali Kota sudah tiada, selama ini Gunung Sakti buat prajurit Garuda. Ciptakan obat penyembuhan lebih kuat. Jadi Wijaya Herbal masuk pasar atau tidak, tak terlalu penting. Benar, dulu kita harus jaga rahasia. Sekarang tak perlu lagi. Ini benar? Kalau tak percaya aku, pasti percaya kakek. Tak perlu bicara lagi. Salju, segera atur orang produksi Wijaya Herbal. Besok pagi, kita adakan konferensi pers. Nyatakan perang ke Gunawan. Atuh. Sepertinya kejayaan 1000 tahun benar-benar harus kita rebut. Come on! Coba lawan aku. Tuan Muda Gunawan, hebat sekali. Tuan Muda, gawat, Tuan Muda. Waktu pagi-pagi saja mau cari mati. Benar-benar gawat. Ingat ini, di Kota Mega, tak ada yang keluarga Gunawan tak bisa. Kalau ada, berarti uangnya kurang. Berikan 1 miliar. Kalau kurang, kasih 10 miliar. Kalau masih kurang, kasih ratusan miliar. Keluarga Gunawan tak kurang uang. Tuan Muda, bukan soal uang. Keluarga Wijaya sudah adakan konferensi. Apa? Sudah mau kalah? Masih adakan konferensi? Kayaknya menantang Gunawan Saleh Premium. Lihat gerakannya, pasti ada senjata. Dasar tak tahu diri. Bawa orangmu ikut aku. Aku mau lihat apa trik mereka. Salju, keluarga Wijaya benar menemukan resep kuno baru. Tentu saja. Tunggu saja nanti. Lihat, tim grup Wijaya datang. Kak Bayu, apa benar kalian memiliki resep kuno? Resep kuno Wijaya ini apa untuk melawan Gunawan Saleh Premium? Semuanya, Wijaya kali ini resep kuno kami Wijaya Herbal Premium. Persis lawan dari Gunawan Saleh Premium, produk baru. Tak cuma khasiatnya sama, tapi lebih kompetitif di pasar. Kau bilang sama, iya sama. Keluarga Wijaya adakan konferensi palsu buat tipu semua. Aku jamin atas nama Wijaya, semua ini benar. Keluarga Wijaya hampir tamat. Nama baik itu sampah. Omong kosong. Apakah hanya Gunawan yang boleh punya resep Saleh Premium? Kenapa kami tak boleh punya resep lebih baik? Produk kami sudah siap diproduksi. Para wartawan, ini dari keluarga Wijaya. Wijaya Herbal Premium bisa perawatan kulit, hilangkan bekas luka, dan regenerasi luka berat. Dan khasiatnya lebih kuat daripada Saleh Premium Gunawan. Tak mungkin, tak mungkin. Kalian pasti mencuri resep Saleh Premium kami. Salju, kenapa khasiatnya sama dengan Saleh Premium? Gunawan sudah mendaftarkan paten. Apa tak akan dihukum hukum? Semuanya, kalian lihat sendiri. Wijaya melawan kami. Tak tahu dari mana. Mereka mencuri resep Saleh Premium kami. Perusahaan licik begini harus kita boikot bersama. Nona Wijaya, apa Tuan Muda benar? Apa keluarga Wijaya memasukkan resep Saleh Premium? Nona Wijaya, apakah keluarga Wijaya untuk hancurkan Gunawan baru pakai cara licik ini? Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Semua tak seperti yang kalian pikirkan. Masih mau bohong. Mencuri resep Saleh Premium kami ganti nama, kira-kira bisa tipu semua. Kalian yang mencuri Aditya, berani kau jujur? Resep Saleh Premium ini benar milik Gunawan? Ini jika bukan milik Gunawan, apa milikmu? Kalau ku bilang resep ini milikku. Bocah, kamu memang tega muka. Kau bilang itu milikmu. Ya milikmu. Kalau kau bilang menginginkan negeri Garuda, apa juga milikmu? Kayaknya keluarga Wijaya benar curi resep Gunawan. Tak sangka, keluarga Wijaya berani berbuat malu. Padahal mereka pengusaha ternama Kota Mega. Rizky, kau bilang ini apa gunanya? Ini cuma akan menyukai kami. Baiklah, bagaimanapun tak penting lagi. Semuanya, Wijaya Herbal Premium walaupun mirip dengan efeknya, tapi biaya produksinya cuma 2 digit saja. Apa? Kami pakai bahan terburuk, biayanya ribuan. Bagaimana kalian bisa turunkan biaya? Biaya ribuan, jual puluhan juta. Tuan Muda, keluarga Gunawan memang licik. Tak pernah berpikir tentang rakyat miskin. Terus kenapa? Tak ada uang harus jadi sampah kas bawah. Obat keluarga Gunawan tak akan kasih mereka. Gunawan sungguh licik. Berani juga bicara begini. Barang ribuan jual puluhan juta. Memang tak anggap konsumen sebagai manusia. Semuanya, keluarga Wijaya berbeda. Wijaya Herbal Premium cuma 199. Apa? 199? Wijaya Herbal Premium? Jual murah begini? Apa cuman adonan tepung?
Tapi Gunawan Sala Premium sudah lulus sertifikasi dari puluhan lembaga. Benar, Gunawan Sala Premium walau mahal, tapi memang ampuh. Wijaya Herbal Premium murah begini tak ada jaminan. Mungkin cuma iklan palsu. Asosiasi Santoso menjamin Wijaya Herbal Premium asli. Ini Ketua Santoso. Keluarga Wijaya bisa dijamin langsung Ketua Santoso. Apa Wijaya Herbal Premium benar aman? Semuanya, jangan percaya mereka. Keluarga Wijaya dan Asosiasi Santoso memang saling mendukung. Lagian Rizky dan Bagas, siapa tahu ada hubungan. Mungkin anak haram. Berani lagi bicara keluarga Gunawan? Kalian habis. Tak apa. Kalau tak percaya, kata-kata tak cukup. Aku cari orang di sini coba obat. Siapa yang bersedia? Aku mau. Bro, kalau mati, jangan nangis ya. Aku terima takdir. Aku cuma buruh di proyek bangunan. Jual semua harta pun tak mampu beli Gunawan Sala Premium. Aku mau coba. Tenang saja, ini keputusan terbaik seumur hidupmu. Kakak, sekarang gimana rasanya? Sepertinya tak ada reaksi. Kalian dengar? Keluarga Wijaya penipu. Tenang, tunggu saja. Ada reaksi, kakinya ada rasa. Terima kasih adik, kau selamatkan aku. Aku sujud padamu. Bangunlah. Semuanya, Grup Wijaya produksi Wijaya Herbal Premium agar semua orang bisa beli. Segera obat ini masuk sistem kesehatan. Nanti di apotek, rumah sakit, bisa klaim asuransi. Ini bukan jualan obat, ini jelas-jelas amal. Aku mau 1. Enggak, aku mau 10. Aku mau 20. Aku mau 5. Kalau Wijaya Herbal Premium keluar, keluarga Gunawan akan tamat. Tuan Muda Gunawan, aku pernah beri kesempatan supaya kau minta maaf. Kesempatan terakhir ini sudah hilang. Keluarga Gunawan, tunggu saja bangkrut. Tuan Muda, gawat Tuan Muda. Wijaya Herbal Premium sudah habis laku. Banyak yang tak dapat sudah pesan sampai bulan depan. Mana mungkin, baru habis konferensi. Wijaya Herbal Premium sudah sehebat ini. Pak Dewa, saat ini tolong selamatkan kami. Kalau tidak, keluarga Gunawan akan bangkrut. Masalahnya sudah besar. Aku tak bisa bantu kalian. Sale Premium ini kamu yang suruh produksi kan? Saat ini jangan tinggalkan aku. Apa? Keluarga Gunawan mau tuntut aku? Bukan. Sudah, aku akan ke kota raja sendiri. Kita bahas nanti di sana. Selamat Salju, tak cuma atasi krisis, malah grup Wijaya naik ke level baru. Sekarang seluruh kota anggap kalian sebagai penolong. Kami tak main-main. Saat bertindak, pasti heboh dunia. Tapi, Wijaya Herbal Premium, benarkah harga segitu murah? Meski harga jutaan pun, masih banyak yang berebut beli. Asal kali ini bisa bantu grup Wijaya lewati krisis saja. Lagian, Wijaya Herbal buat obati orang. Meski untung sedikit, tapi cukup buat grup Wijaya berkembang terus. Bagus, tapi hari ini berkat Rizky Pratama. Tak sangka saat menghadapi banyak wartawan, dia tak cemas sama sekali. Bagus, dia tenang saat krisis. Punya sifat pemimpin. Nanti tetap di sisiku. Biar kulihatin. Saat dia sudah siap, kamu berdua segera nikah. Ayah sudah tua, cepat kasih ayah cucu. Ayah, jangan asal ngomong lagi. Anak ini sudah menghilang lagi. Belum tahu sampai sekarang dia ada di mana. Salju. Ya? Aku gak enak badan, kalian pulang dulu. Aku temani ke rumah sakit. Aduh, gak usah, cepat pulang. Baik. Jaga diri ya. Iya. Di mana dia? Aditya, kenapa di sini? Salju, meski Gunawan bangkrut, aku nggak akan lepaskan kalian. Kamu mau apa? Jangan mendekat, tolong. Pangeran muda, tadi sepertinya ada yang mengikut kita. Biar saja dia ikut, tak usah urus. Glodok itu terkena berbahaya. Dia belum keluar sampai sekarang. Apa terjadi sesuatu? Gawat. Kamu hebat kan? Nanti aku tidurimu. Lihat saja gimana hadapi Rizky. Hentikan! Rizky, kenapa kau di sini? Cepat pergi sekarang juga. Kalau tidak, kau mati sekarang juga. Rizky, kenapa kau di sini? Aku. Kau lakukan apa padaku? Jangan salah paham, aku tak lakukan apa-apa. Apa itu? Aku sahabat Salju. Kau bintang? Salju, cepat ke sini. Aku dihina Rizky. Cahaya. Kau lakukan apa padanya? Aku. Ya, tak sangka kau begini. Cahaya itu sahabatku. Apakah kau merasa benar padaku?
dengar penjelasanku. Ini ulah Aditya. Aku cuma datang menolongnya. Bukti sudah di sini. Masih mau mengelak? Oke, Aditya. Di mana Aditya? Panggil dia keluar. Dia kabur. Main tak ada bukti lagi. Terlepas kalian percaya atau tidak, aku berkata jujur. Maksudmu Cahaya fitnah kau? Dia sahabatku. Kenapa dia rela mengorbankan namanya? Cukup, Cahaya. Tenanglah. Aku pasti beri kau keadilan. Aku lapor polisi sekarang. Saju. Sudahlah. Cahaya brengsek. Dia rusak kesucianmu. Tak usah bela dia lagi. Lapor polisi tak baik. Sudahlah soal ini. Ikut saja. Cepat pergi. Tak mau lihat kamu lagi. Baik, cuma mau aku pergi ya. Aku pergi. Saju. Benar-benar datang bulan? Salah. Aditya ke kamar hotel. Rizky benar-benar datang selamatkan aku. Maaf Tuan, urusan yang Tuan kasih, aku gagal. Kau tak bisa hadapi Raja Utara Nusantara, keluarga Wijaya kecil. Tak bisa kau hadapi, Pak Dewa. Selama ini, kau lakukan apa di kota Mega? Tuan, jangan panggil aku begitu. Aku cuma anjingmu, anjing yang selalu siap menuruti Tuan. Tapi, Tuan, kenapa Tuan begitu peduli keluarga Wijaya? 10 tahun lalu, keluarga Wijaya satu-satunya yang pernah lihat anak itu. Ceritakan, bagaimana kau gagal? Ini dia. Ini namanya Wijaya Herbal Premium. Kau dapat dari mana? Tuan kena obat ini. Ini obat baru Wijaya yang baru rilis. Bagas Santoso juga menjamin. Wijaya dan Bagas? Ke kota Mega. Permainan ini menarik. Bisa kerjasama promosinya. Kalian siapa? Jangan masuk. Pergi. Pak Dewa, Asosiasi Santoso Villa Raja Herbal selalu hidup rukun. Kalian datang ke sini, apa maksudnya? Bagas, bukan aku yang cari kamu, tapi beliau yang mau bertemu. Tak berani muncul dengan wajah asli. Apa karena banyak berbuat jahat hingga tak punya muka? Lancang! Bagas! Kau tahu dia siapa? Berani bicara ke tuanku. Jangan sampai tuanku basmi seluruh klanmu. Aku Bagas Santoso, sudah 20 tahun pensiun. Belum ada yang berani bicara begini. Kau? Aku mau tahu, kau siapa? Sahabat lama. 20 tahun tak jumpa. Sikapmu tak berubah. Sahabat lama. Kau sebenarnya siapa? Tuan Santoso, benar tak mengenalku? Dulu kau dan wali kota serbu benteng. Aku di belakang, banyak kirim pasokan. Kau itu petugas logistik dulu. Kau masih hidup? Kau masih hidup. Kenapa aku harus mati? Tak mungkin. Saat kota jatuh, semua prajurit gugur. Kau manusia atau arwah? Berani sekali, Bagas. Beraninya kau bicara ke tuanku. Kau tahu, tuanku sekarang sudah jadi Raja Utara yang berkuasa di negeri Garuda. Raja Utara apa? Sejak jadi raja, jarang muncul. Wajar kau tak tahu. Kali ini kau harus tahu apa tujuan aku ke sini. Aku tak paham maksudmu. Baiklah, biar ku bilang lebih jelas. Katakan Rizky di mana. Ku beri kau hidup. Atau ku buat asosiasi Santoso jadi asosiasi teratas negeri Garuda. Kau buru-buru cari pangeran muda. Ada apa sebenarnya? Harus habis-habisan. Ternyata dulu kau yang khianati wali kota. Jangan begitu. Aku cuma mau hidup. Saat itu kota Sagara dibesitch 2 bulan. Tak ada bantuan. Aku harus pikirkan diri. Kau pengkhianat. Apakah kau tak malu? Padahal dulu saudara kau mati. Kubilang ini bukan buat kau tuduh aku. Aku mau kau tahu. Kau sudah tahu rahasiaku. Sama-sama aku serahkan Rizky. Atau mati saja. Kau yang pantas mati. Dulu Tuan Santoso tak lebih dari ini. Kenapa kau sekuat ini? Karena aku ambil hasil wali kota. Sumber daya miliknya secara otomatis jadi milikku. Kau licik. Kau pasti mati. Aku tak tahu mati atau tidak. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tak serahkan anak itu, biar kau rasakan apa itu hidup lebih menyiksa dari mati. Jangan mimpi. Meski aku mati, takkan khianati pangeran muda. Yang Mulia. Tak apa dia tak bilang. Anak itu belakangan di kota Mega, bikin heboh kota. Gampang menemukannya. Benar? Kalau begitu, kau tak berguna lagi. Biar kau rasakan apa itu hidup lebih menyiksa dari mati. Ayo. Ketua Santoso.
Ketua Santoso. Rizky, cepat ke asosiasi Santoso. Ketua dalam bahaya. Ketua, bangunlah. Ketua, Rizky. Ada apa? Cepat lihat, Ketua Santoso. Dia kenapa? Kekuatannya hilang. Nyawanya juga hancur. Siapa pelakunya? Aku tak tahu. Aku tahu semalam aku salah paham. Aku mau cari ketua minta tolong. Saat aku masuk dia sudah begini. Rizky, dia masih bisa diselamatkan. Untung datang tepat waktu. Kau telat lagi, takkan bisa diselamatkan. Cahaya, jaga pintunya. Jangan biarkan orang masuk. Aku mau panggil roh Paman Bagas. Sakti terkumpul, abadi selamanya. 3 roh kembali, 7 jiwa tetap bertarung. Sakti, catat di surga. Ini mantra panggil roh, catur sakti. Rizky, kok kamu bisa ini? Pangeran muda, Paman Bagas. Siapa pelakunya? Tak cuma rusak ilmu beladirmu, malah hancurkan rohmu. Raja Utara. Raja Utara? Belakangan ini bukannya dia tertutup diri. Kenapa dia berani nyerang? Pangeran muda, dia pengkhianat. Dulu kota Sagara direbut, semua gara-gara dia. Dia curi budi jasa wali kota, baru bisa jadi Raja Utara. Apa kamu bilang? Pangeran, cepat kabur. Kekuatannya tak bisa dibayangkan. Cepat! Dia khianat negara dan bunuh ayahku. Kalau tak balas dendam, takkan jadi manusia. Pangeran, dia sekarang Raja Utara. Tak cuma sangat kuat, juga berkuasa besar. Gimana kita lawan dia? Raja Utara? Apa bedanya? Orang yang mau kubunuh pun Tuhan takkan bisa lindungi. Sebarkan lencana agung. Suruh semua pejuang ke kota Mega. Suruh 72 pendeta hadir melapor. Besok Gunung Sakti adakan festival agung. Aku mau pakai darah Raja Utara untuk memuja ayah. Lencana agung? Festival agung? Rizky, jangan-jangan kamu yang mulia agung. Tuan, ada kabar baik. Anak itu putus dengan Wijaya. Sekarang tinggal di Villa Puncak Mega. Aku segera atur orang untuk mengangkapnya. Tenang dulu. Lihat ini. Festival Agung Wijaya. Yang Mulia Gunung Sakti tiba di kota Mega. Besok, Festival Agung Wijaya akan diadakan untuk memuja Tuhan dan ayah. Sebelum itu, jangan berbuat kasihan. Jangan sampai Yang Mulia marah. Baik, tapi Tuan, di dunia ini ada yang dapat ditakuti, Tuan. Hah, bodoh. Yang Mulia Gunung Sakti, satu-satunya yang berhasil jadi dewa pejuang. Ku dengar dia meditasi demi menembus tingkatan dewa tertinggi. Pejuang sehebat itu, bahkan aku, cuma bisa bersahabat. Jadi Rizky itu, kita... Biar dia hidup 2 hari lagi. Sebelum itu, aku mau kasih hadiah besar. Hadiah besar? Apa itu? Seluruh kota Mega. Seluruh Mega? Ini... Apa ini terlalu besar? Kalau sampai penguasa tahu, takutnya... Jika penguasa tahu aku mendekati Yang Mulia, pasti akan memuji aku. Tapi hal ini tak bisa kuurus sendiri. Kau selesaikan secepat mungkin. Integrasikan kota Mega keluarga besar dan sumber daya saat festival agung, ku kasih ke Yang Mulia. Siap! Tapi Tuan, untuk urusan ini, aku ada orang yang paling cocok. Hamba Aditya Salam, Raja Utara. Bisa bertemu Raja sejati, itu rezeki dari banyak kehidupan. Hamba dan keluarga Gunawan bersedia patuhi Anda. Sokop, Puan gak suka orang yang muji-muji. Tuan Muda Gunawan, ini kesempatan yang susah payah kuperoleh. Berbuat baiklah. Perintah Tuan, hamba siap mati demi. Walau mati, walau tubuh hancur, pasti selesaikan. Oh ya? Seingatku, keluarga besar Kota Mega tak rela menyerahkan asetnya pada Yang Mulia Agung. Siapa berani? Kalau tak dengar perintah Tuan, keluarga Gunawan musnahkan dia. Ku bersiap menunggu kabar baikmu. Aduh, Rizky, takkan berbuat begini. Apa di balik ini? Ada salah paham. Kakek, sudah saat seperti ini, kenapa masih bela dia? Dia itu binatang berwajah manusia. Sahabat dekat salju pun tega disakiti. Untung aku tak serahkan Wijaya padanya. Sudahlah, jangan bahas brengsek itu. Ayah, kakek, apa kalian tahu Yang Mulia Agung adakan festival agung untuk beribadah? Itu urusan orang besar. Kami orang kecil tak ada hubungannya. Kamu ini jangan ikut campur. Mana mungkin tak ada hubungan? Aditya, kenapa lagi kamu? Soal ini sangat berhubungan dengan keluarga Wijaya. Aditya, kenapa lagi kamu? Kenapa nggak boleh aku? Tuan Muda Gunawan. Keluarga Gunawan hampir bangkrut. Kau tak pikirkan masa depan Gunawan? Kenapa ke sini? Bangkrut?
Kau pikir aku masih peduli aset itu? Jujur saja, keluarga Gunawan kerja untuk Raja Utara. Apa? Maksudmu sejak diangkat, tak pernah muncul lagi Raja Utara? Betul, Yang Mulia sudah tiba di Kota Mega. Kakek, Kota Mega kecil sekali. Buat apa Raja Utara kesini? Ini... Tuan Muda, kau datang dengan mandat Raja Utara? Kau memang cerdas. Raja Utara memerintahkan akan mengumpulkan semua sumber Kota Mega untuk diserahkan kepada Yang Mulia Agung. Keluarga lain sudah serahkan asetnya. Keluarga Wijaya pasti tahu harus bagaimana, kan? Apa? Kau suruh keluarga Wijaya serahkan semua asetnya? Tak mungkin. Aset Wijaya ratusan miliar. Semua harus serahkan. Raja Utara terlalu sombong. Kau berani hina Raja Utara? Keluarga Wijaya mau musnah ya? Siapa tahu kau mengada-ada. Mungkin saja kau mengatasnamakan Raja Utara, mau merebut harta keluarga Wijaya. Mengada-ada? Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini apa? Lencana Raja Utara. Lihat Lencana Raja, seperti bertemu Raja Utara. Suya, kelihatannya kalian sudah tegas ingin melanggar Raja. Jangan-jangan hamba tak berani. Keluarga Wijaya tak berniat melawan Raja Utara. Serahkanlah aset Wijaya seluruhnya. Aku tak terima. Keluarga Wijaya selalu taat hukum. Kenapa kau bicara saja? Kami harus serahkan semua aset. Apa bedanya dengan rampas? Diam, jangan lawan Tuhan. Kau belum paham? Tuan Muda, tolong pulang. Lapor Raja Utara sebelum besok. Aku pasti serahkan. Semua aset, serahkan. Bagus, ikut aku. Tuan Muda, apa ini? Aku suka dia. Biar dia melayanku. Apa ini juga kehendak Raja Utara? Tentu tidak. Cuma keinginan pribadiku saja. Tak tahu malu. Putri Salju, pikirkan baik-baik. Mulai sekarang, Gunawan adalah Tuhan. Asal kau tidur denganku, aku jamin keluarga Wijaya tetap kaya raya. Tak tahu malu. Meski mati, aku tak akan tunduk pada orangmu. Baik, kau tak tahu diri ya, Pengawal. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku beri kau kesempatan. Kau tak hargai? Kalau begitu, habisi di sini. Tangkap mereka. Aku mau kasih mereka live show. Jangan sentuh aku. Brengsek, aku habisi kalian. Tangkap mereka. Ayah, kakek. Biar mereka lihat di mana aku latih putrinya. Lepaskan aku. Lepaskan Salju. Lepaskan dia. Tolong, lepaskan. Jangan sentuh aku. Salju, kau tak apa? Kau yang cari mati. Kau tahu ini apa? Bagus kau tahu. Ini dari Raja Utara. Hadiah khusus untukku. Lihat lencana ini. Seperti bertemu Raja Utara. Rizky, cepat sujud. Lencana Raja apanya? Beraninya suruh aku sujud. Rizky, kau berani abaikan lencana Raja. Kau hina Raja Utara. Raja Utara siapa? Harus kuhargai dia? Seperti mau habisi kau. Coba tebak. Bisakah dia cegah? Rizky kecil, jangan nekat. Raja Utara berkuasa. Kalau kacaukan dia, kamu dan kami semua tamat. Dengar, bahkan si tua itu lebih pintar dari kau. Berani-berani omong kotor. Aku habisi kau sekarang. Baik, aku akan lapor semua ke Raja Utara. Tunggu saja. Berhenti! Sampaikan ke Raja Utara. Bilang Rizky Pratama akan cari dia sendiri. Yo! Kamu gak apa-apa. Urusanmu apa dengan aku? Sahabatku pun kau ganggu. Masih berani khawatiriku? Buat apa? Salju, sebenarnya kita salah paham, Rizky. Malam itu Aditya mau ganggu aku. Rizky datang dan menolongku. Itu semua benar? Tapi spray itu? Aku lagi high. Ku bilang, Salju salahkan Rizky. Kalian gak percaya? Salju, cepat minta maaf ke Rizky. Aku salah paham. Maaf ya. Rizky kecil, jangan terlalu marah Salju itu. Karena peduli, makanya mudah salah paham. Karena cinta, jadi gila. Kakek lagi ngawur lagi. Kakek aku tahu semuanya. Sekarang aku kembali, tak ada yang bisa ganggu kalian lagi. Kau bilang sepele, walau kali ini kau selamatkan kami. Tapi juga menyinggung Raja Utara Nusantara. Raja Utara berkuasa. Kita tak akan bisa lawan dia. Gimana sekarang? Biar aku urus. Meski Raja Utara mau ganggu kalian, harus tanya, aku setuju atau tidak. Kau tahu nggak apa yang kau bilang? Dia itu Raja Utara. Salju, kita harus percaya Rizky. Ya sudah, sekarang cuma bisa berharap saja.
Ayah, kok masih minum? Festival Agung Wijaya mau dimulai. Aduh, harus pergi. Raja Utara mau habisi kita sekaligus. Tak bisa begitu. Festival Agung dianjurkan Yang Mulia. Raja Utara mau usik kita, harus tanya izin Yang Mulia. Betul. Ku dengar hari ini pejuang dan mistikus ikut. Bahkan 72 master juga ikut. Siapa tahu mereka sama-sama sekongkol. Lagian, Yang Mulia Agung mau menentang Raja Utara demi orang kecil seperti kita. Aduh, Paman Bayu. Masih tak percaya, Rizky. Masa dia mau sakiti kamu? Benar juga. Setelah semua ini, akhirnya kulihat. Dulu, kita salah paham, Rizky kecil. Oke, Rizky kecil. Panggil kakek Wijaya turun. Hah? Kakek tak ada di sana? Bukannya dia selalu tinggal di rumahmu? Nggak ada. Apa maksudnya? Masa dia semalam tak pulang? Gawat, kakek pasti pergi ke Raja Utara. Cepat! Salam, Raja Utara. Semoga Raja Utara panjang umur. Hari ini, Festival Agung Yang Mulia. Aku cuma pendamping. Tak usah seheboh ini. Bangunlah. Sebenarnya tak seheboh itu. Kalau Yang Mulia tahu aku meremehkan Tuan, dia mungkin marah. Tuan Raja Negeri Garuda. Meski Yang Mulia juga harus hormati Tuan. Kalau begitu, sebelum festival dimulai, aku gantikan Yang Mulia menyingkirkan masalah. Bawa orangnya. Bukannya itu kakek Wijaya. Dia kenapa? Kudengar keluarga Wijaya tak mau serahkan aset. Makanya jadi begini. Diam semua. Kalian tahu apa? Aset ini dipersembahkan untuk Yang Mulia. Asal hormati Yang Mulia. Apa kalian takkan dapat manfaatnya? Sudah. Aku tahu kalian mungkin bingung dengan tindakanku. Tapi, aku jamin kepada kalian, aku tak ada niat jahat. Raja Utara aku datang. Mohon lepaskan keluarga Wijaya. Aku bersedia serahkan semua aset. Beri kami jalan hidup. Tentu, yang serahkan asetnya, aku akan maafkan. Tapi keluarga Wijaya berbeda. Apa maksudmu? Pasti kalian masih ingat 10 tahun lalu soal kota Sagara? Apa dulu kota Sagara jatuh ada hubungan dengan Wijaya? Dulu, wali kota Sagara bekerja sama musuh luar membuat kota jatuh. Banyak prajurit tewas. Tapi salah satu putranya lolos saat kekacauan. Aku ingin hajar musuh negara. Tapi saat kejar ke kota Mega, baru tahu ada yang menolong anak itu. Apa itu kakek Wijaya? Omong kosong, Raja Utara, kau fitnah. Lagian kau mau mati ya? Berani bicara kasar pada tuanku. Percaya nggak? Ku habisi kau. Tak apa. Surya, kau cukup beritahu siapa anak terkutuk itu dan di mana dia. Keluarga Wijaya bisa kemaafkan. Jangan mimpi. Wali kota Sagara, pahlawan. Putranya juga pahlawan. Meski aku mati, takkan hianati dia. Tak mau disuapi manis, mau disuapi pedas. Pukul dia! Raja Utara, tak sangka kau seorang pejabat. Malah berani berbuat begini. Fitnah keturunan pahlawan. Kau juga bukan orang baik. Surya, kau sangat nekat. Raja Utara boleh kau fitnah. Pukul mulutnya. Bunuh saja aku tetap bilang. Raja Utara, kau licik. Bunuh tak bersalah. Kejahatan besar. Diam! Suruh dia diam! Dasar anjing! Kubunuh kau! Raja Utara, kau sangat nekat. Rizky kecil, kenapa kalian ke sini? Tak boleh ke sini. Cepat pergi! Raja Utara ini tempat Yang Mulia, Festival Agung. Kau bunuh tak bersalah. Tak takut Yang Mulia marah? Yang Mulia sembah Tuhan dan Ayah. Kalian semua persembahan untuk Yang Mulia. Dasar tua, cepat bilang siapa anak haram itu. Kalau tidak, langsung kutusuk lehermu. Lepaskan kakekku! Lepaskan dia. Dulu dia tolong anak pengkhianat. Lepaskan dia. Bagaimana maumu, rakyat? Omong kosong, wali kota Sagara bukan pengkhianat. Anaknya juga bukan anak haram. Dasar tua, mulutmu keras juga. Hari ini kulihat sendiri mulutmu keras. Atau pisauku yang lebih keras. Cukup, Raja Utara. Kau cuma mau paksa aku muncul, kan? Sekarang aku di sini. Lepaskan kakekku! Rizky, kamu ngomong apa sih? Mereka cari pangeran muda Sagara, bukan kamu. Jangan ikut campur. Raja Utara asal lepaskan ayahku. Keluarga Wijaya setuju apapun, termasuk uangnya. Kami serahkan semua. Bayu, kamu beneran nggak tahu atau pura-pura? Si Rizky itu siapa? Kamu nggak tahu? Apa maksudmu? Dia itu anak dari pengkhianat negara dulu. Apa dia? Dia pangeran muda Sagara? Harusnya kubayangkan. Wijaya herbal rahasia. Selain wali kota Sagara, cuma keturunannya. Rizky, kenapa nggak kasih tahu aku? Rizky kecil, kau tahu ini jebakan. Kenapa kau datang? Bawa Saju pergi. Sebanyak mungkin. Hari ini tak ada yang pergi. Kau anak dari pengkhianat. Harus mati. Berani hina ayahku lagi. Aku habisi kau sekarang. Hina? Raja Utara saksinya. Ayahmu khianat negara. Sampai kota Sagara jatuh.
Ayahmu pengkhianat. Semua pengikutnya juga. Kau cari mati? Masih mau melawan? Percaya nggak? Aku bisa lepasin kepalanya. Ancaman pakai orang tua, itu cuma skillmu. Kau. Sudah. Aku tak tertarik dengan sandiwara ini. Suruh mereka datang. Siap! Lenkana, raja di sini. Pasukan, dengar. Tangkap penjahat Rizky. Kau sudah siap dari dulu. Soal tuduhan itu, kau juga sudah siap. Betul. Setelah kau mati, aku lapor penguasa kau melanggar hukum. Cuma karena hebat kau berani bunuhku. Cici, kau yang fitnah kami. Terus kenapa? Katakan Raja Utara kau jahat, kau selamanya jahat. Meski kau mati, namamu tetap disebut penentang. Jadi, kau fitnah ayahku dengan cara ini. Dia setia negara, mati-matian pikirkan rakyat. Kau tak takut karma? Sejak dulu, pemenang tulis sejarah. Siapa peduli kalian pemalu, itu setia atau tak? Raja Utara, Tuhan Maha Adil. Akui kejahatanmu sekarang, masih ada peluang hidup. Kalau tidak, Yang Mulia Agung akan musnahkan kau. Rizky, ternyata kau sama dengan ayahmu. Mati pun masih sok hebat. Siapkan, tangkap mereka. Tunggu Yang Mulia Agung, langsung eksekusi. Siap! Dasar bocah. Hari-hari baikmu akhirnya juga. Sekarang, aku buat kau hidup segan mati tak mau. Pak Dewa, sebelum Yang Mulia datang, mari kita urus mereka. Ya, ide bagus. Kau takkan nunggu Yang Mulia. Kau berani bunuh orang di depan Raja Utara? Kau mau mati? Bunuh juga gimana? Bunuh kalian yang serangga. Aku perlu lihat muka siapa. Lancang, Rizky. Kau tak hormati aku. Kau siapa? Aku perlu hormati kau. Kau, lepaskan mereka segera sekarang. Kalau tidak, aku segera perintah eksekusi mereka sekarang. Rizky, jangan nekat. Kakek masih di tangan mereka. Buta tuli, lepaskan aku. Kau mau mereka mati? Kau hebat ya. Lawan aku. Coba sentuh aku. Ku beritahu, hilangkan diri dari depanku. Jangan paksa aku bunuh kau. Wah, aku takut. Coba pukul sini. Kalau tak bisa bunuh aku, Rizky, kau anakku. Bunuh dia sekarang. Mana mungkin? Mereka semua yang paling unggul, kenapa bisa kau kalahkan? Artinya, tas temu sama jelek mereka. Berani sekali. Biar aku bunuh kau sendiri. Tuan, ini festival agung. Biar Yang Mulia bunuh dia. Kita cukup tonton saja. Yang Mulia. Cepat, panggil Yang Mulia. Tak usah dipanggil. Kenapa? Takut mendengar nama Yang Mulia? Aku sendiri, Yang Mulia. Kau bilang kau Yang Mulia? Rizky, bicara pakai otak dong. Yang Mulia mana? Yang miskin kayamu. Kau tak bisa bohong. Yang Mulia di Gunung Sakti sedang meditasi. Sudah tingkat dewa. Mana mungkin kau orang tak dikenal? Rizky, aku tahu kau takut mati. Tapi, tak usah buat alasan yang sejelek ini. Lihat kau ini, bilang kerja di Gunung Sakti. Aku pun percaya. Benar-benar atau tidak, tunggu 72 pendeta datang akan jelas. Tuan, Yang Mulia adakan festival agung. Memanggil 72 pendeta ke Kuta Mega. Tak aneh dia tahu. Rizky, ada trik lain? Serahkan saja. Takut kalau kuserahkan, kau pasti ketakutan. Ini lencana agung. Lencana agung. Kabarnya, lencana agung dibuat dari besi langit. Di dunia cuma satu. Hanya Yang Mulia yang pantas. Kenapa kau pegangnya? Perlu ku bilang, pakai otakmu pikirkanlah. Serahkannya. Cuma lencana rusak kecil. Hilang lencana agung. Ku bilang saja. Lencana agung selalu bersama Yang Mulia. Kenapa kau pegangnya? Lihat saja. Pasti beli di pinggir jalan. Ku bilang saja, ambil lencana agung, kau akan dihukum Tuhan. Jangan-jangan serem banget. Pura-pura sakti, pura-pura agung. Benar-benar keji, kubasmi kau sekarang. Serahkan ke Yang Mulia. Kau punya kemampuan itu? Sombong. Biar kau lihat hari ini kemampuan sejati Raja Utara. Jangan, Raja Utara. Ku mohon lepaskan kami. Salju, kenapa bodoh? Harusnya dia yang mohon. Aku tahu kau hebat. Aku tahu kau mau lindungi kami. Tapi jangan bohong. Pura-pura agung. Dia itu pejuang sakti. Pura-pura agung. Mati hukum. Raja Utara Rizky memang belum tahu aturan.
Kumohon jangan anggap serius. Hukum aku saja. Kumohon beri ampun pada dia. Dan salju. Hah, kau kira ini pasar? Masih tawar-menawar? Pura-pura agung? Keluarga kau semua mati hukum. Tapi apa? Tapi, asal dia berlutut sujud minta maaf lalu menirukan anjing, asal aku merasa puas, pasti ku bantu. Mohon di depan Yang Mulia, biar tubuhnya utuh. Aditya, kau cari mati? Jangan bilang lagi, kau itu Yang Mulia. Ayo, bunuh aku. Aku mau lihat Yang Mulia hukum kau dan sampah-sampah ini. Itu kata kau, kubawakan kau mati. Rizky, kau lancang sekali. Jangan kira Yang Mulia tak ada, aku tak berani hukum kau. Ku bilang aku Yang Mulia. Kalau kau punya kemampuan, silakan serang. Kau kawat, Salju. Cepat bawa dia keluar kota Mega sejauh mungkin. Jangan urus kami. Kau bunuh orangku. Mau kabur hari ini? Yang bisa keluar hari ini hanya Maya kalian. Bunuh! 72 Pendeta Gunung Sakti datang. Sepertinya tak perlu aku yang urus kau. Cukup 72 pendeta yang akan habisi kau. Apa Tuhan benar mau musnahkan keluarga Wijaya? Takut enggak? Asal ada kamu, walau di jalan mati, aku tak takut. Tenang, asal ada aku, tak ada yang bisa sakiti kalian. Ternyata Master Pedang dan Master Pejuang. Kalian datang pas. Dia menyamar jadi Yang Mulia Agung. Tolong hukum dia atas nama Yang Mulia Agung. Tuan Master Pedang, Tuan Master Pejuang. Ini salah pengawasanku. Jadi dia berani berbuat jahat. Kalau mau hukum, hukum saja aku. Kalian beri peluang pada anak muda. Tuan-tuan, jangan tertipu oleh anak ini. Dia terus-menerus menghina Yang Mulia Agung. Dia juga berani membunuh di Festival Agung Wijaya. Ini jelas-jelas menghina Yang Mulia Agung. Ini sama saja menghinakan Gunung Sakti. Rancang! Yang menghinakan Gunung Sakti itu kamu. Bukan, Tuan. Bagaimana ini? Murid Gunung Sakti terlambat. Maaf, Yang Mulia Agung. Apa? Dia Yang Mulia Agung? Tak apa, bangunlah. Baik. Ayah, aku nggak mimpi kan? Rizky itu Yang Mulia Agung. Rizky kecil bilang dia Pangeran Muda Sagara. Sejak kapan dia Yang Mulia Gunung Sakti? Rizky, kamu benar-benar Yang Mulia Agung. Tentu saja benar. Sahabatmu bisa jadi saksi. Cahaya, kau juga tahu. Aku baru tahu kemarin. Salju, selamat ya. Kamu nikah Yang Mulia Agung. Siapa peduli? Cukup! Kalian pasti persekongkol menipuku. Mana mungkin dia Yang Mulia Agung? Cari mati! Berani hina Yang Mulia Agung? Mau mati ya? Tak usah bicara lagi. Bawa ke menara penjara. Biar roh-roh jahat yang ada di sana menyiksanya. Ikut aku, kau aman. Lawan aku, kau mati. Kalian berdua, mati saja. Teknik penjarahan jiwa. Walau kau Yang Mulia Agung, aku Raja Utara, Raja Negeri Garuda. Di bawah dewa, aku tak terkalahkan. Di atas dewa, aku bisa tukar satu. Kebetulan. Di bawah dewa, aku juga tak terkalahkan. Di atas dewa, aku Yang Mulia Agung. Cari mati! Tak mungkin. Bagaimana bisa ada yang sekuat ini? Kau cuma tak tahu. Raja Utara, turunlah dan tolong ayahku menebus dosanya. Ayah, aku sudah balas dendam. Di dunia bawah, ayah bisa tenang. Sarho, di Gunung Dingin. Bawa ini ya. Di gunung banyak nyamuk. Akan berguna. Aduh, ayah, kakek. Kami ke Gunung Sakti bulan madu, bukan ke hutan belantara. Bawa barang banyak, tak muat lagi. Tenang saja, ada aku. Pas banget, ada satu produsen game kirimkan koper ini. Sangat besar, bisa muat semua. Ingat ya, sampai sana beritahu kami kau aman. Tenang saja ayah kakek. Salju sangat aman di sisiku. Oke, cukup. Tak pergi, terlambat. Kenapa buru-buru? Di luar tak jaga gengsi pria, harus tahu status pria di rumah sangat penting. Baiklah, Kak Rizky. Bisa jalan sekarang? Kurasa kurang sesuatu, seperti ciuman. Ciuman apa sih?